Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan perjalanan 1 bulan ke 4 lembah suci sudah setengah jalan. Dalam setengah bulan terakhir, 4 lembah suci tidak damai. Beberapa murid yang memasuki lembah mati di bawah cakar monster, beberapa mati di lingkungan khusus yang berbahaya, dan lebih banyak lagi yang mati dalam pertempuran satu sama lain. Dibandingkan dengan jumlah murid ketika mereka memasuki lembah, kini tinggal kurang dari setengahnya. Terlebih lagi, hampir semua murid yang tersisa adalah kultivator di tahap meridian ki akhir, dan kebanyakan dari mereka berburu harta karun bersama dengan murid-murid lainnya dalam kelompok 3 atau 4 orang. Akan sangat berbahaya untuk sendirian di masa ini, bahkan jika seseorang telah mencapai tahap meridian ki akhir. Harta karun yang mudah ditemukan dan muncul di tempat-tempat umum sudah dibagi-bagi oleh para pengikutnya. Sebagian pengikut juga mulai memasuki beberapa tempat gelap yang rahasia, terpencil, bahkan berbahaya untuk menjelajah dan mencari harta karun. Pada hari ini, Limuran sedang bermeditasi dengan mata terpejam di dalam gua. Setelah memasuki 4 lembah suci, ia tiba-tiba berhasil menembus batas dan mencapai tahap akhir kultivator meridian ki. Awalnya, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk bermeditasi, berlatih, dan lebih meningkatkan kekuatan sihirnya. Namun, ia terus-menerus berkelahi dengan orang lain, yang menguras banyak kekuatan sihirnya dan membuatnya sangat lelah. Dalam beberapa hari terakhir, Limuran tidak hanya beristirahat dengan baik, tetapi juga dengan bantuan beberapa ramuan dan batu roh, kekuatan sihirnya juga meningkat pesat. Sekaranglah saatnya ia berada dalam kondisi yang sangat baik, tetapi ia masih bersembunyi di dalam gua dan tidak berniat keluar. Tiba-tiba, ia mendengar suara batu berguling jauh di luar gua, jadi ia segera menahan napas dan mendengarkan dengan lebih saksama. Limuran mendengar beberapa suara. Untuk memastikannya, ia menempelkan telinganya ke batu di pintu masuk gua dan merabanya dengan saksama. Seseorang datang ke sini lagi untuk mencari harta karun, tapi mereka masih agak jauh dari sini dan seharusnya tidak bisa menemukan gua ini. Limuran merasa lega. Ada 2 kejadian serupa dalam 2 hari terakhir. Namun, para murid pemburu harta karun ini akan menjelajahi tempat-tempat dengan vegetasi yang rimbun dan vitalitas langit dan bumi yang melimpah. Bukit kecil yang ditutupi bebatuan seperti yang ada di dekat gua tidak akan terlalu menarik perhatian. Sekalipun mereka lewat, mereka tidak akan membalik bebatuan tersebut untuk pemeriksaan yang teliti, sehingga kecil kemungkinan mereka akan menemukan gua tempat Limuran bersembunyi. Limuran menyingkirkan keahliannya, berhenti bermeditasi, dan menunggu para murid yang sedang mencari harta karun meninggalkan daerah itu. Setelah beberapa saat, Limuran menyadari bahwa pihak lain tidak hanya tidak pergi, tetapi perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Terlebih lagi, langkah kaki itu sangat kacau. Setelah mendengarkan dengan saksama, jelas ada lebih dari 1 orang. Sepertinya sekelompok orang, setidaknya 7 atau 8. Limuran terkejut. Ini adalah fenomena yang sangat aneh di 4 lembah suci. Meskipun lebih aman bagi sekelompok orang untuk bepergian bersama, efisiensi perburuan harta karun terlalu rendah. Harta karun yang ditemukan mungkin sulit dibagi rata di antara sekelompok orang. Umumnya, hanya ada 3 atau 5 kelompok paling banyak. Jejak langkah sekelompok orang ini semakin dekat. Limuran menjadi gugup dan semakin yakin bahwa pasti ada banyak orang di antara mereka. Ketika orang-orang ini mendekati gua yang jaraknya sekitar 100 kaki, mereka samar-samar mendengar beberapa suara. Limuran berkonsentrasi dan mendengarkan dengan saksama, lalu menyadari bahwa itu adalah suara beberapa biksu yang sedang berbicara dan tertawa. Meskipun isinya terputus-putus, dari nada suara mereka, tampaknya mereka cukup santai dan bersemangat. Namun, target mereka jelas bukan tempat persembunyian Limuran, karena setelah melewati lebih dari 100 kaki jauhnya, mereka langsung masuk ke kedalaman bukit dan tidak menemukan gua tersembunyi di balik bebatuan tidak jauh dari sana. Limuran merasa sedikit lega dan menunggu dengan tenang beberapa saat. Orang-orang itu masih menjelajahi lebih dalam ke bukit dan tidak berniat pergi. Meskipun pihak lain masih berada di area ini, Limuran tidak terlalu khawatir saat dia mendengar langkah kaki itu berangsur-angsur menghilang. Limuran terus berlatih dengan mata tertutup, tetapi dia baru saja menyelesaikan siklus meditasi kecil ketika dia tiba-tiba merasakan getaran kecil datang dari bawah tubuhnya. Setelah mendengarkan dengan saksama, Limuran menyimpulkan bahwa itu adalah suara monster besar yang berlari di dekatnya. Suara itu makin lama makin keras, yang berarti monster itu makin dekat dengannya. Tidak lama kemudian, Limuran menemukan bahwa ada sedikit debu yang jatuh dari atas gua, yang berarti monster itu hanya berjarak 2 atau 300 kaki dari sini, dan masih semakin dekat. Pada saat ini, teriakan sekelompok biksu juga mencapai telinga Limuran jelas, sekelompok orang tadilah yang membuat monster itu khawatir dan mengejarnya sampai ke sini. Limuran diam-diam mengutuk nasib buruknya dan hanya berharap mereka tidak akan menemukan gua ini. Keberuntungannya tidak terlalu buruk. Ketika monster itu masih beberapa meter dari guanya, ia dikepung oleh para biksu.
Kemudian Limuran mendengar suara gemuruh mantra bercampur dengan raungan monster. Jelas bahwa pertempuran sengit sedang berlangsung. Sesekali, teriakan keras para biksu terdengar. Di tengah kekacauan itu, Limuran hanya bisa mendengar beberapa kata seperti binatang bertaring pedang. Binatang bertaring pedang, itu monster level 3, Limuran berpikir, tapi ada banyak kultivator, jadi seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Benar saja, setelah beberapa saat, dengan suara ledakan keras dan teriakan melengking dari binatang bertaring pedang, area tersebut akhirnya kembali tenang, dan jelaslah bahwa pertempuran telah berakhir. Haha, monster level 3 lagi. Terdengar suara gembira seorang pemuda. Limuran sedikit terkejut ketika mendengar suara itu, karena ia merasa suara itu cukup familiar. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia menduga bahwa pemilik suara itu pastilah seorang murid sekte Yuanfu. Kakak senior King Yuezi, apakah itu dia? Limuran berpikir. Kita telah membasmi lebih dari 20 monster level 3 di sepanjang jalan. Suara lain terdengar, dan Limuran kembali tercengang Kakak Kai. Tak lama kemudian, suara-suara murid lainnya terdengar. Limuran mendengarkan dan merasa mereka semua cukup familiar. Ia juga mengenali beberapa suara, tanpa terkecuali, mereka semua adalah rekan-rekan muridnya. Apakah orang-orang dari sekte luar itu semua murid sekte Yuanfu? Mereka benar-benar bergabung untuk berburu harta karun. Limuran terkejut dan mereka juga memburu lebih dari 20 monster level 3. Wow, panennya sungguh tidak sedikit. Kumpulkan semua gigi tajam binatang bertaring pedang ini satu persatu. Itu bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata. Sebuah suara tua terdengar, membuat jantung Limuran berdebar kencang. Ah, itu Master Changxia. Limuran terkejut, lalu tiba-tiba tersadar pantas saja. Ternyata Master Changxia yang memimpin, pantas saja para murid sekte Yuanfu ini bersedia mengikuti dan membentuk kelompok. Nah, dengan Master Changxia yang memimpin para murid, tak ada tempat di 4 lembah suci yang tak bisa mereka masuki, jadi mereka berani menyombongkan diri memasuki area gelap di peta topografi. Hati Limuran tergerak, dan dia ingin segera masuk ke dalam gua untuk mengunjungi Taoist Changxia, tetapi dia sedikit ragu. Jika sekelompok besar orang bertindak bersama-sama, mereka pasti akan dengan mudah ditemukan oleh pengikut dari sekte lain, dan kemudian Fang Jianqiu akan dapat menemukannya dengan mudah. Namun, dengan adanya Taoist Changxia di sini, apakah Fang Jianqiu berani menyakitinya? Tinggal di gua akan tetap sedikit berbahaya jika dia ketahuan. Tinggal bersama Taoist Changxia akan aman. Sehebat apapun Fang Jianqiu, dia tetap bukan apa-apa di hadapan Taoist Changxia. Pergi keluar atau tinggal tampaknya merupakan pilihan yang baik, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Limuran ragu sejenak dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat, dan suara King Yuezi terdengar, gigi tajam telah tertancap di sini. Hati Limuran bergetar. Ia mendengar kata-kata King Yuezi dengan sangat jelas, dan jelas sekali bahwa kata-kata itu sangat dekat dengannya. Hei, ada gua di sini. Seru King Yuezi, diikuti ledakan keras dan api, dan batu besar di pintu masuk gua hancur berkeping-keping. Kakak senior King Yue, ini aku. Ketika gua itu terbongkar, Limuran langsung berinisiatif untuk berbicara. Siapa? Adik Zhao. King Yuezi terkejut, apa yang kau lakukan bersembunyi di sini? Limuran menyimpan susunan jimatnya dan berjalan keluar gua, di sana dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ada lebih dari 20 orang. Limuran terkejut. Ada lebih dari 20 murid sekte Yuanfu di sini, dan Taoist Changxia tidak jauh dari sana. Murid memberi salam kepada Paman Master. Limuran melangkah maju dan membungkuk hormat, lalu membungkuk kepada saudara-saudari lainnya, salam, saudara-saudari. Adik Zhao, kenapa kamu ada di sini? King Yuezi bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Haha, apa perlu bertanya? 4 lembah suci penuh bahaya. Adik muda Zhao tidak berani berkeliaran, jadi dia bersembunyi dan menunggu untuk pergi. Wah, langkah yang bijak. Murid bernama Kei itu tertawa terbahak-bahak. Para murid tertawa terbahak-bahak. Semua orang menebak niat Limuran. Gua ini biasa saja dan kecil. Apalagi yang bisa digunakan selain bersembunyi. Wajah Limuran memerah dan dia tampak sangat malu. Taoist Changxia terbatuk ringan dan berkata, "Yah, apa yang kau lakukan itu cerdas dan bisa dimengerti. Wu Ming, apakah kau berencana untuk terus bersembunyi, atau mengikutiku menjelajahi 4 lembah suci? Karena aku sudah bertemu dengan paman guruku, tentu saja aku akan mengikuti dan menaati perintahnya." Ujar Limuran tanpa ragu. Taoist Changxia mengangguk puas dan berkata pada murid-muridnya, "Ayo pergi." Limuran kemudian berjalan ke arah kelompok murid dan pergi bersama mereka. Namun, ia sedikit terkejut karena mereka tampaknya telah mengetahui tentang tahap akhir kultivasi Qi dan meridiannya, dan mereka hanya mengucapkan selamat kepadanya tanpa merasa terkejut. Saudara muda Zhao, senang bertemu denganmu lagi.
Seorang murid perempuan berusia 20-an berkata kepada Limuran sambil tersenyum. Kakak senior Fang. Limuran membungkuk padanya. Tak lama setelah keluar dari Danau Jinghu, Limuran bertemu seorang wanita di jalan. Saat itu, wanita itu mengajaknya pergi, tetapi ia menolak. Tak disangka, mereka bertemu di sini saat itu. Kakak senior Nafang berkata, aku sudah memberitahu paman dan rekan-rekan seperguruanku tentang kemajuan adik muda Zhao ke tahap akhir Qi dan Meridian. Semua rekan seperguruan iri dengan keberuntungan adik mudaku. Akhir-akhir ini, aku telah mengikuti paman dan rekan-rekan seperguruanku ke banyak tempat untuk mencari harta karun, dan kami telah memperoleh beberapa keuntungan. Kami tidak hanya membasmi lebih dari 20 monster level 3, tetapi juga monster level 2 dan 1 yang tak terhitung jumlahnya. Paman juga secara pribadi membasmi 2 binatang Kingli level 4 dengan susunan jimat dan jimat transformasi pedang. Kami juga telah menemukan banyak harta karun lainnya. Aku ingin tahu apa yang telah diperoleh adik muda akhir-akhir ini. Limuran tersenyum canggung dan berkata, adik junior, kamu sudah lama bersembunyi di sini, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya setuju untuk pergi bersamamu. Ya, itulah yang dimaksud kakak senior. Kakak senior Fang tersenyum, dan menghiburnya, adik junior, jangan terlalu sedih. Lagi pula, masih ada waktu setengah bulan lagi, dan paman akan membawa kita ke berbagai tempat untuk berburu harta karun. Dengan paman di sini, kita akan pergi ke area gelap yang tidak ditandai di peta topografi untuk dijelajahi. Paman berkata bahwa ia memasuki 4 lembah suci kali ini untuk menjelajahi semua tempat di lembah dan membasmi semua monster berbahaya sebanyak mungkin. Dengan begitu, ketika murid-murid kita memasuki 4 lembah suci di masa depan, akan ada lebih banyak tempat untuk berburu harta karun, dan panen secara alami akan meningkat pesat, dan keamanan akan lebih terjamin. Paman Master benar-benar punya niat baik. Limuran mengangguk berulang kali, kekagumannya pada Taois Changxia semakin meningkat. Jadi, kamu sudah menjelajahi semua area gelap di sekitar sini? Tanya Limuran. Benar sekali, kata suster senior Fang, kebanyakan area gelap memang memiliki bahaya yang tak terjelaskan. Beberapa bisa dipecahkan, tetapi ada juga yang bahkan paman guru tak bisa pecahkan. Paman guru sedang menggambar peta topografi baru, yang merinci kondisi setiap tempat. Banyak area gelap tidak lagi ditandai sebagai area berbahaya setelah bahaya di dalamnya dihilangkan. Limuran memuji guru, jurus ini sungguh luar biasa. Namun, hanya orang sekuat guru yang berani melakukan ini. Jika itu kultivator lain, mereka pasti sudah binasa di area gelap sebelum mereka sempat menjelajahinya. Benar sekali, terima kasih kepada paman kita yang memimpin tim. Kata kakak senior Fang, lihat, di antara saudara-saudara ini, ada beberapa saudara yang berada di tahap tengah saluran Qi. Jika mereka tidak bertemu paman kita dan mengikutinya sepanjang jalan, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup di lembah sampai sekarang? Jika bukan karena paman kita, setengah dari lebih dari 20 murid di sini pasti sudah mati. Kecuali mereka semua tahu cara bersembunyi dan menghindari bencana seperti kakak muda Zhao, tapi kalau begitu, perburuan harta karun tidak akan ada. Limuran mengangguk dan menatap punggung lebar pria tua berambut putih di depannya. Ketika para pengikut sekte Yuanfu ini biasanya menyebut Taois Changxia, mereka selalu memiliki semacam rasa hormat dan kekaguman dari lubuk hati mereka. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat atau kebetulan. Dan sekarang, bagi para murid sekte Yuanfu yang memasuki 4 lembah suci, paman Changxia melindungi mereka bagaikan malaikat pelindung. Maka, di mata para murid ini, Taois Changxia menjadi semakin terhormat dan mengagumkan. Limuran juga punya ide serupa. Menurutnya, selama Taois Changxia masih ada, bahkan jika Fang Jianqiu menemukannya, bagaimana mungkin dia berani bersikap lancang? Akan tetapi, jika orang yang memasuki lembah itu adalah pendeta Tao Cixia atau tetua lainnya, Limuran tidak yakin apakah tetua tersebut akan melihatnya mati tanpa menolong atau mempunyai tujuan lain. Taois Changxia memimpin para murid sekte Yuanfu dan membentuk tim yang besar. Mereka berlagak menjelajahi 4 lembah suci. Sepanjang perjalanan, mereka terus menyerap murid-murid sekte Yuanfu lain yang mereka temui, dan tim tersebut terus berkembang. Limuran mengikuti tim selama beberapa hari dan melihat bahwa tim yang berjumlah lebih dari 20 orang secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 30 orang, dan tanpa kecuali mereka semua adalah murid sekte Yuanfu. Pada dasarnya, inilah batasnya. Hampir semua murid sekte Yuanfu yang masih hidup di lembah telah datang ke sini, dan murid-murid lain yang tersisa mungkin sudah mati. Para pengikut 3 sekte lainnya sebenarnya sangat iri, terutama para kultivator dengan kekuatan biasa, yang juga ingin bergabung dengan tim seperti itu, tetapi sayangnya, tidak ada tokoh seperti Taois Changxia di sekte mereka. Suatu hari, ketika Taois Changxia sedang berburu harta karun bersama murid-murid sekte Yuanfu,
mereka bertemu dengan dua murid perempuan Sekte Dan Xin yang sedang berkelahi dengan dua murid Sekte Jianling. Ketika mereka melihat Taois Changxia, mereka langsung berhenti berkelahi dan berpisah, tidak berani berkelahi lagi. Taois Changxia mendengus dingin dan awalnya berencana pergi bersama murid-murid Sekte Yuanfu, tetapi kedua murid perempuan Sekte Dan Xin bergegas maju untuk meminta bantuan. Mereka memohon kepada Taois Changxia untuk menerima mereka, jika tidak, mereka akan diserang oleh kultivator lain. Taois Changxia melihat bahwa kedua murid itu memiliki kekuatan biasa dan memang sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di 4 lembah suci, jadi ia bersimpati kepada mereka dan membiarkan mereka mengikuti tim Sekte Yuanfu. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menyerang mereka. Dengan preseden ini, banyak murid lain dari 3 sekte segera bergabung dengan tim perkasa ini. Selain murid-murid Sekte Yuanfu, lebih dari 30 murid dari 3 sekte juga mengikuti tim, mengandalkan reputasi Taois Changxia untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perburuan harta karun dan perburuan monster milik para biksu Sekte Yuanfu, setidaknya di bawah pengawasan Taois Changxia, biksu lain tidak akan berani berbuat jahat kepada mereka. Limuran tidak melihat Yingge maupun Yan Cucu lagi. Keduanya telah mencapai tujuan masing-masing dan mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat saat ini, jadi mereka tidak berkeliaran di lembah. Pada hari ini, Taois Changxia memimpin lebih dari 10 murid Sekte Yuanfu ke lembah Wuluan untuk menyelidiki. Murid-murid Sekte Yuanfu lainnya diperintahkan untuk mendukung mereka di luar lembah, sambil juga mengawasi murid-murid dari 3 sekte lainnya. Limuran tentu saja mengikuti Taois Changxia. Ia tahu Fang Jianqiu akan menemukannya cepat atau lambat, jadi ia akan mengikuti Taois Changxia kemanapun ia pergi. Betapa luasnya hamparan bunga hati busuk. Ternyata sebagian besar miasma di sini dipancarkan oleh bunga-bunga ini. Setelah Taois Changxia menemukan hamparan bunga ungu jauh di dalam lembah, ia memerintahkan murid-muridnya untuk merapal mantra yang akan menghancurkan semua bunga dan tanaman itu. Limuran dan yang lainnya menggunakan mantra 3 api dan mantra lainnya untuk membombardir area tersebut, dan segera menghancurkan area luas yang dipenuhi bunga dan tanaman. Seperti yang diduga, miasma pekat di lembah tiba-tiba menipis. Pada waktunya, lembah itu akhirnya akan kembali melihat cahaya matahari. Di bawah komando Taois Changxia, Limuran dan kelompoknya membasmi banyak monster di lembah, dan juga menemukan beberapa obat spiritual bermutu tinggi. Limuran pernah bolak-balik ke lembah Wuluan sekali, tetapi ia langsung menuju ke tempat buah dewa mabuk berada tanpa memeriksanya dengan teliti, jadi wajar saja jika ia melewati harta karun ini. Mereka kemudian melewati celah sempit di langit dan tiba di bagian terdalam lembah Wuluan, tempat 4 pahlawan King Yun bertempur sengit dengan Fang Jianqiu dan yang lainnya. Taois Changxia segera menemukan jejak pertempuran di sana. Ia sedikit terkejut, tetapi hanya menggelengkan kepalanya pelan dan mengabaikannya. Adapun mayat para murid itu, mereka sudah lama menghilang. Kurasa Fang Jianqiu sudah mengurus mereka. Baiklah, mulai hari ini, lembah Wuluan ini telah dieksplorasi dan bukan lagi wilayah gelap yang sangat berbahaya. Taois Changxia mengeluarkan selembar giok, melakukan beberapa modifikasi dan penyesuaian pada peta topografi yang terekam di dalamnya, dan menambahkan banyak catatan. Ketika Limuran dan yang lainnya keluar dari lembah Wuluan, ada 7 atau 8 orang lagi di tim yang menunggu di luar lembah. Salah satu dari mereka membuat jantung Limuran berdebar kencang. Fang Jianqiu. Limuran mengerutkan kening, dia akhirnya menemukanku. Fang Jianqiu menatap Limuran dengan dingin, api hampir keluar dari matanya. Limuran tersenyum padanya dan menatap Taois Changxia di sampingnya dengan penuh arti. Ada kilatan amarah di mata Fang Jianqiu, tetapi ia menahannya. Bersama murid-murid lainnya, ia melangkah maju untuk menyapa Taois Changxia dengan hormat, memanggilnya senior. Taois Changxia berkata dengan tenang, karena kau memanggilku senior, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu. Kalau kau mau, ikuti saja tim kami. Denganku di sini, tidak ada yang bisa bertarung sendirian, kalau tidak aku akan menghukummu dengan berat. Ya, terima kasih, senior. Semua orang setuju. Kemajuan bagus. Tinggal 2 area lagi yang harus dijelajahi. Taois Changxia sedang senang. Ia menoleh ke arah murid-murid Sekte Yuanfu di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, tinggal 7 hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan. Seharusnya cukup waktu bagi kita untuk menjelajahi 2 area itu. Kemudian, Taois Changxia memimpin tim besar yang terdiri dari puluhan orang ini ke area gelap berikutnya. Limuran dan Fang Jianqiu keduanya berada dalam tim ini, tetapi yang satu berada di samping Taois Changxia sementara yang lain mengikuti di belakang tim, tidak seorang pun dari mereka dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah cekungan yang dikelilingi pegunungan. Cekungan ini memiliki nama yang keras dan menyeramkan, lembah kematian. Cekungan ini adalah salah satu area gelap paling berbahaya di lembah ini. Selama lebih dari 1000 tahun, tak seorang pun murid yang tahu bahaya apa yang ada di cekungan ini.
Karena tak seorang pun murid yang pernah selamat dari cekungan ini. Ujar Taois Changxia sambil mendesah. Justru karena tempat ini adalah yang paling misterius, berbahaya dan tidak diketahui, ia membawa murid-muridnya untuk menjelajahi tempat ini pada tahap akhir. Aku berencana membawa beberapa murid ke sini. King Yuezi, Wu Ming, kalian tetap di sini dan berikan dukungan di luar. Pendeta Tao Changxia memanggil nama lebih dari 10 murid dan meminta mereka untuk tetap di sini. Niat Taois Changxia dalam melakukan ini sangat jelas. Jika terjadi bahaya yang sangat mengerikan di lembah yang bahkan ia sendiri tidak mampu tangani, semua murid Sekte Yuanfu tidak akan musnah. Paman Master, aku ingin masuk ke dalam baskom dan menjelajah. Kata Limuran buru-buru. Ia tidak ingin tinggal lama, kalau tidak, begitu Taois Changxia pergi, Fang Jianqiu pasti akan datang untuk menyelesaikan urusan dengannya dengan segala cara. Taois Changxia melihat ekspresi tekad Limuran dan mengangguk oke. King Yunzi, kamu boleh tinggal. Ya, seorang murid yang berpakaian seperti pendeta Tao setuju. Terima kasih, Paman. Limuran membungkuk dan menoleh ke belakang. Ia melihat Fang Jianqiu dari kejauhan dan tersenyum. Fang Jianqiu menggertakkan giginya dengan kebencian ketika melihat ini. Ayo berangkat. Di bawah pimpinan Taois Changxia, para murid menunggangi burung bangau kertas dan perlahan-lahan turun dari puncak gunung menuju lembah. Di udara, Limuran melihat bahwa cekungan itu subur dan hijau, dengan gunung-gunung hijau dan air jernih, dan pemandangannya indah. Kadang-kadang, ada beberapa burung ibel yang berputar-putar di atas cekungan tetapi mereka semua adalah burung ibel tingkat 1 dan tingkat 2, dan mereka tidak terlalu mengancam selama Anda tidak bertabrakan dengan mereka di udara. Tak lama kemudian, semua orang mendarat di tanah. Ada rerumputan hijau di bawah kaki mereka, dan beberapa bunga tak dikenal bermekaran sesekali. Energi surga dan bumi begitu kaya. Limuran menarik napas dalam-dalam dan langsung merasa rileks. Ya, lingkungan di sini sangat bagus. Mungkin kita bisa menemukan banyak harta karun. Kata seorang kultivator wanita, yang ternyata adalah kakak senior Fang. Ia mengerutkan kening dan menambahkan. Tapi mengapa tempat ini begitu tidak populer dan bahkan disebut lembah kematian? Jangan tertipu oleh penampilan, ingatlah untuk berhati-hati. Perintah Taois Changxia, memerintahkan semua murid untuk tidak ceroboh. Seberbahaya apapun suatu tempat, akan selalu ada murid yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari harta karun. Namun, belum pernah ada murid yang membocorkan informasi apapun tentang lembah maut, yang berarti pasti ada bahaya tersembunyi di sini. Para pengikutnya mengikuti perintah itu dan perlahan-lahan bergerak maju di belakang Taois Changxia. Adik Zhao, semua orang bilang kau yang paling pemalu, tapi kali ini kau berinisiatif meminta izin masuk ke lembah kematian. Kenapa begitu? Tanya kakak Fang penasaran. Limuran tersipu dan berkata, bukankah itu karena pamanku? Dengan pamanku yang memimpin kita, aku yakin tidak akan ada banyak bahaya. Benar sekali, kata kakak senior Fang, mari kita ambil contoh terakhir kali kita bertemu monster level 5. Awalnya, murid tingkat Qi dan Meridian tidak akan pernah bisa bertahan di hadapan monster level 5, tetapi paman guru dengan cerdik menggunakan beberapa set formasi jimat untuk menjebak monster level 5 itu. Meskipun beliau tidak membasminya, beliau memberi kita cukup waktu untuk mengungsi. Kita lolos tanpa bahaya. Kurasa lingkungan di sini cukup bagus. Seharusnya ada beberapa monster kuat yang mengintai, jadi cukup berbahaya. Tapi dengan paman master di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adik muda, menurutmu begitu? Limuran mengangguk dan berkata ringan, saya pikir begitu. Melihat Limuran tidak berminat mengobrol, kakak senior Fang berhenti berbicara dengannya dan beralih berkomunikasi dengan kakak senior lainnya. Tidak banyak murid perempuan di Sekte Yuanfu. Saudari senior Fang cantik, murah hati, dan memiliki kultivasi yang tinggi. Ia sangat populer di kalangan murid Sekte Yuanfu, dan banyak rekan muridnya diam-diam mengaguminya. Tak lama setelah rombongan itu keluar, mereka menemukan sebuah gua. Para murid merapal mantra dan menyerang, lalu dua ular piton raksasa berlari keluar dari gua. Mereka sebenarnya monster tingkat 3. Taois Changxia tidak perlu bertindak sendiri. Di bawah komandonya, murid-muridnya merapal mantra atau jimat, dan segera membasmi kedua ular piton raksasa itu. Benar saja, ada monster. Kakak senior benar, kan? Kakak senior Fang pergi mengumpulkan material monster dan melirik Limuran. Kakak senior memang berpandangan jauh ke depan. Limuran mengangguk padanya, dan pada saat yang sama merasa lega. Kalau saja ada beberapa monster kuat di lembah kematian, maka tempat itu tidak akan terlalu berbahaya lagi pula. Taois Changxia lah yang memimpin, dan dia bahkan bisa membasmi monster tingkat keempat dan menjebak monster tingkat kelima. Kelompok itu berjalan di cekungan hampir seharian, dan saat mengejar monster level 3, mereka secara tidak sengaja menemukan pintu masuk gua. Meskipun pintu masuk gua tersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan, tidak sulit untuk menemukannya.
Yang lebih mengejutkan lagi, terdapat sebuah prasasti batu di pintu masuk gua dengan 3 huruf kuno bertuliskan 4 kuil suci. Monster tingkat rendah pasti tidak akan mampu mendirikan monumen dan mengukir kata-kata di atasnya, jadi ini jelas buatan manusia. Paman Master, apa yang terjadi? Para murid sangat terkejut. Prasasti batu ini jelas didirikan oleh seorang biksu manusia, dan tampaknya sudah cukup tua. Mungkinkah seorang murid yang memasuki lembah 4 suci bertahun-tahun lalu mendirikan prasasti batu ini di sini? Apa tujuannya? Taois Changxia juga bingung. Ia mengelus prasasti batu itu dengan lembut dan bergumam, prasasti batu ini pasti berusia 1000 tahun. Tulisan tangan kata-kata ini cukup familiar. Paman Master, ada kata-kata di balik prasasti batu itu. Kata limuran tiba-tiba. Pendeta Tao Changxia berjalan mengelilingi prasasti batu, menyeka lumut yang menempel di atasnya, dan melihat sebaris kata-kata kecil. Relik 4 orang suci diberikan kepada para murid yang ditakdirkan untuk menerimanya. Ada pula 4 tanda tangan orang yang merupakan pendiri 4 aliran Kuanglu 4 orang suci Kuanglu. Ini memang tulisan tangan pendiri sekte kami, manusia sejati Fuseng. Ujar Taois Changxia dengan takjub, saat saya menjadi ketua sekte, saya melihat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh pendiri kami, jadi tidak mungkin salah. Para murid sangat gembira dan mulai membicarakannya. Benarkah ini tulisan tangan sang pendiri? Kalau begitu, keempat kuil suci ini pasti nyata. Tampaknya prasasti batu ini didirikan oleh keempat leluhur. Seluruh lembah 4 orang suci ini dibangun oleh keempat leluhur bersama-sama. Tidak mengherankan bahwa mereka meninggalkan kuil 4 orang suci ini di lembah. Hebat, relik 4 orang suci adalah harta karun peninggalan 4 leluhur agung. Pasti tak ternilai harganya. Tunggu apa lagi? Masuk dan ambil harta karunnya. Mari kita lihat harta karun apa yang ditinggalkan para leluhur. Cek-cek, itu harta karun peninggalan 4 makhluk tahap tubuh sejati. Nilainya tak terbayangkan. Melihat murid-murid yang sangat bersemangat di sekitarnya, Taois Changxia memilih jenggotnya dan merenung. Tiba-tiba ia menyadari bahwa Limuran juga mengerutkan kening dan terdiam. Wu Ming, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Taois Changxia. Limuran berkata saya merasa aneh, dan ada pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Keraguan apa? Tanya Taois Changxia. Limuran menunjuk ke gua di belakangnya dan berkata, kalau ini 4 kuil suci, pasti mudah ditemukan. Murid manapun yang memasuki lembah kematian bisa menemukan tempat ini kalau mereka sedikit memperhatikan. Tapi selama bertahun-tahun, tak ada murid yang pernah menyebut 4 kuil suci. Ini sungguh tak masuk akal. Kakak senior Fang berkata, itu belum tentu benar. Kebanyakan murid tidak berani memasuki lembah maut, jadi mungkin saja belum ada yang menemukannya. Lagi pula, mungkin dulunya ada monster kuat di sini, dan murid-murid lain sama sekali tidak bisa mendekatinya. Kebetulan monster itu pergi ke tempat lain baru-baru ini, jadi untungnya kami menemukan tempat ini. Seorang kakak laki-laki berkata, adik Fang benar. Di antara monster level 4 dan 5 yang dibasmi dan dijebak oleh paman senior, mungkin salah satunya memang awalnya bercokol di sini. Jika bukan karena paman senior yang memimpin tim, kita tidak akan bisa menemukan keempat kuil suci ini. Limuran mengangguk dan berkata, aku sudah memikirkan kemungkinan yang disebutkan oleh kakak senior Fang, tapi menurutku itu terlalu kebetulan. Saudari senior Fang berkata, hehe, kesempatan yang disebut itu juga merupakan kesempatan yang terbentuk dari kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin kita melewatkannya? Paman Master juga mengatakan bahwa kata-kata di prasasti batu itu adalah tulisan tangan para leluhur. Keempat leluhur mendirikan 4 sekte Kuanglu, dan barulah kita memiliki murid-murid dari keempat sekte itu hari ini. Mungkinkah keempat leluhur itu akan mencelakai kita? Pendeta Tao Changxia juga mengangguk dan berkata, aku juga telah mempertimbangkan keraguan Wu Ming. Namun, seperti yang dikatakan Fang Er, keempat leluhur tidak punya alasan untuk menyakiti kami, para murid selanjutnya, jadi aku memutuskan untuk memasuki 4 kuil suci untuk menyelidiki. Apakah kau akan mengikutiku masuk atau tetap di luar gua ini, terserah padamu. Sambil berbicara, Taois Changxia memimpin dan berjalan masuk ke dalam gua. Namun, setiap langkahnya terhenti, dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya tebal, jadi ia cukup berhati-hati. Murid-murid lainnya mengikutinya, dan tak lama kemudian hanya Limuran yang tertinggal di luar gua. Akan gawat jika kita bertemu Fang Jianqiu saat ini. Limuran merenung sejenak dan mengikuti semua orang ke dalam gua. Gua itu cukup gelap, dan selalu ada perasaan suram, yang membuat Limuran merasa tercekik dan dia tidak bisa tidak menjadi lebih waspada. Namun, ada Taois Changxia yang memimpin di depan. Dengan pengetahuannya, bahkan jika ada beberapa mekanisme dan jebakan, ia pasti akan dapat langsung melihatnya. Meskipun gua itu menyeramkan, perjalanannya tidak terlalu panjang. Setelah beberapa saat, semua orang mencapai ujung gua tanpa menghadapi bahaya apapun.
Di ujung gua terdapat aula batu yang dilubangi dari gunung. Yang paling menarik perhatian adalah sebuah panggung batu di aula tersebut yang diselimuti cahaya kemasan. Di atas panggung batu tersebut terdapat banyak harta karun seperti pedang, jimat, dan sebagainya. Selain itu, pada dinding aula batu terdapat 4 potret yang tampak seperti manusia hidup, yaitu seorang pendeta Tao, seorang cendekiawan yang sedang memegang pedang, seorang biksu yang sedang memegang tasbih Buddha sambil memejamkan mata, dan seorang biarawati yang bertopeng. Limuran sekilas mengenali bahwa pendeta Tao itu adalah pendiri sekte, Fu Seng Zenren. Haha, benar-benar ada harta karun. Para murid sangat gembira dan hendak bergegas maju. Jangan kasar, teriak Taois Changxia dengan sungguh-sungguh, menghentikan para pengikutnya dari bertindak gegabah. Mendengar hal itu semua murid terdiam dan tidak berani bergerak. Pendeta Tao Changxia berkata dengan suara lantang keempat potret ini adalah 4 orang suci Kuanglu, pendiri 4 sekte kita. Karena kita sudah di sini, mari kita beri penghormatan kepada para leluhur terlebih dahulu. Sambil berbicara, Taois Changxia berlutut dan membungkuk hormat kepada potret Taois Fu Seng. Melihat hal ini, murid-murid seperti Limuran pun tak punya pilihan selain mengikuti jejaknya dan berlutut serta membungkuk hormat. Setelah 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud, Taois Changxia menunjuk ke 3 potret lainnya dan berkata, meskipun ketiga leluhur ini bukan dari sekte kami, mereka juga leluhur kami. Meskipun keempat sekte Kuanglu memiliki konflik internal, mereka dapat bersatu dan makmur hingga hari ini. Kami juga ingin memberi penghormatan kepada ketiga leluhur lainnya. Setelah mengatakan itu, Taois Changxia memimpin murid-muridnya untuk memberi penghormatan kepada 3 potret lainnya satu persatu. Ketika banyak murid memberi penghormatan, mata mereka tertuju pada harta karun di atas mimbar batu. Nilai salah satu harta karun itu sungguh tak terbayangkan. Kakak ketiga, keturunanmu cukup sopan. Suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar di aula batu. Siapa itu? Taois Changxia merasa ngeri dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat orang lain. Para murid saling memandang dengan bingung. Suara itu sangat asing dan sepertinya bukan berasal dari salah satu dari mereka. Ya, kakak ketiga berhasil mengumpulkan semua jiwa yang dibutuhkan sekaligus kali ini. Aku sungguh iri padamu. Di antara kami berempat, kakak tertua sudah mengumpulkan 1000 jiwa 10 tahun yang lalu, kakak kedua masih kurang 3, adik perempuan kurang 5, dan kakak ketiga awalnya membutuhkan 7 jiwa. Kali ini, kakak ketiga berhasil mengumpulkan seluruh jiwa sekaligus. Sayang, aku yang paling lambat. Suara seorang wanita yang agak kesal juga terdengar. Siapa gerangan yang sedang bermain trik? Taois Changxia berbalik dan berteriak dengan sungguh-sungguh ke arah pintu masuk Gua Daoyou. Bisa melakukan ini. Kau pasti bukan murid biasa, kenapa kau tidak menunjukkan dirimu? Angka itu nomor 2. Cek-cek, orang tua ini awalnya berada di tahap akhir kultivasi Senyu. Jiwanya jauh lebih kuat daripada murid biasa. Sungguh langka, aku tidak menyangka ada orang yang bersedia berlatih melawan seni abadi yang kita tinggalkan, dan bahkan memasuki 4 lembah suci. Suara pria parubaya itu terdengar lagi, dan semua orang masih tidak dapat menemukan sumber suara itu. Siapakah kamu sebenarnya? Taois Changxia terkejut karena pihak lain mengenalnya dengan sangat baik. Dia sedang ragu-ragu ketika tiba-tiba seorang murid menunjuk ke arah potret-potret di dinding aula batu dan berkata dengan gemetar dan ketakutan. Paman Master, sepertinya potret-potret ini berbicara. Apa? Pendeta Tao Changxia terkejut dan hawa dingin memenuhi hatinya. Pendeta Tao Changxia dan semua murid melihat ke arah potret tersebut, dan kebetulan melihat leluhur mereka Fu Seng Zenren tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis ke arah murid-murid. Senyum ini membuat semua murid bergidik. Limuran bahkan tanpa berpikir 2 kali dan bergegas keluar dari gua. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, tubuhnya lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Murid-murid lainnya, termasuk Taois Changxia, juga pingsan di tanah saat itu. Mereka sebenarnya tidak pingsan, tetapi sangat terjaga, tetapi mereka tampak dikendalikan oleh seseorang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Alasan untuk semua ini hanyalah karena Fu Seng Zenren dalam potret itu melambaikan lengan bajunya sedikit. Haha, aku tak pernah menyangka akan menjadi orang kedua yang mencapai kesempurnaan kultivasi setelah kakak tertuaku. Master Fu Seng dalam potret itu tampak gembira. Jangan bicara omong kosong. Kakak ketiga, cepat hisap jiwa satu orang dan biarkan arwahnya merasukinya untuk memancing lebih banyak murid ke sini. Kata wanita di potret lain dengan nada kesal, sedikit cemburu. Ya, kita seharusnya masih punya waktu untuk menarik beberapa orang. Aku dan adik perempuanku yang keempat tidak jauh tertinggal, jadi mungkin kita bisa mengumpulkan cukup banyak kali ini. Kalau tidak, kita harus menunggu 10 tahun lagi sampai pembukaan 4 lembah suci berikutnya. Cendekiawan yang memegang pedang dalam potret itu juga angkat bicara, awalnya, kami berempat saling membatasi.
Hanya setelah kami berempat menyerap dan memurnikan cukup banyak jiwa, barulah kita bisa meninggalkan gulungan kebangkitan ini bersamaan dan merebut tubuh kultivator lain untuk dilahirkan kembali. Fu Seng tersenyum dan berkata, ya, kakak kedua dan kakak keempat, jangan khawatir. Sambil berbicara, ia membuka mulutnya dan mengisap. Seketika, sebuah bola cahaya hijau muncul dari tubuh kakak senior Fang. Cahaya itu terbang langsung ke potret Fu Seng dan ditelan oleh Fu Seng yang ada di dalam potret itu. Tubuh kakak senior Fang tiba-tiba menjadi sangat kaku dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Sarjana yang memegang pedang itu berkata, hantu, kau dirasuki oleh tubuh orang ini. Ingatlah untuk memancing beberapa murid lagi dari Sekte Jianling dan Sekte Danxin ke sini. Murid dari Sekte Yuanfu dan Kuil Daming tidak penting. Baik, Tuan kedua. Sebuah suara terdengar, lalu sesosok bayangan putih melesat keluar dari balik lengan jubah biksu di lukisan itu, lalu menelusup ke tubuh kakak senior Fang. Kemudian, kakak perempuan senior Fang berdiri lagi dan melangkah beberapa langkah dengan postur yang agak aneh, tetapi kemudian dia berjalan semakin lancar dan akhirnya keluar dari gua. Fu Seng berkata, awalnya aku kekurangan 7 jiwa. Aku baru saja menyerap 1, jadi aku masih butuh 6. Tubuhku bisa menampung maksimal 20 jiwa sekaligus. Biar aku ambil 6 jiwa dan menyerapnya ke dalam tubuhku, lalu perlahan-lahan memurnikannya. Tapi kecepatan pemurniannya terlalu lambat. Butuh setengah tahun atau bahkan setahun untuk memurnikan 1 jiwa. Wanita dalam potret itu berkata, hei, kita berempat seharusnya sudah mati 1000 tahun yang lalu. Jika kita tidak memperoleh teknik pemanjang kehidupan 1000 jiwa, kita tidak akan ada di sini hari ini. Kakak tertuaku telah memurnikan jiwa 1000 murid kuil Daming dan telah mencapai kesempurnaan dalam kultivasinya. Kita semua juga akan hampir mencapainya. Paling lama 20 tahun lagi, kita berempat akan dapat mencapai kesempurnaan dalam kultivasi kita. Setelah itu, kita dapat meninggalkan gulungan pengembalian jiwa dan mencari 4 kultivator tingkat rendah paling berbakat untuk memiliki tubuh mereka, dan kemudian kita dapat terlahir kembali. Dengan pengetahuan dan pengalaman kami berempat yang telah mencapai tahap tubuh sejati, kultivasi kami secara alami akan sangat cepat. Saya khawatir dalam 2 atau 300 tahun, kami berempat akan menjadi tokoh berpengaruh di dunia kultivasi abadi, dan bahkan melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Cendekiawan itu mengangguk dan berkata, saudari keempat benar. Namun, syarat untuk menggunakan teknik perpanjangan kehidupan 1000 jiwa terlalu ketat. Jiwa setiap kultivator harus dimanipulasi sebelum dapat disempurnakan dengan teknik yang sesuai. Jika bukan karena kecerdikan saudari keempat, yang berpikir untuk menemukan tempat terpencil untuk mendirikan sekte dan menggunakan metode konsekrasi untuk memanipulasi murid-murid yang lebih muda ini terlebih dahulu, akan sulit bagi kita untuk mengumpulkan jiwa 1000 kultivator ini dalam waktu 1000 tahun. Ya, ketika para murid ini ditahbiskan, mereka pikir mereka bisa memulai jalan menuju keabadian. Namun, mereka tak menyangka bahwa jimat leluhur, pedang leluhur, instrumen Buddha, dan ramuan yang mereka tahbiskan ternyata menyimpan misteri. Lubang leluhur adalah kunci jiwa. Mereka menggunakan cara-cara ini untuk menahbiskan, dan jiwa dikendalikan oleh kita. Selama pikirannya tak bisa meninggalkan tubuh, hidup dan matinya sepenuhnya ada di tangan kita. Ia bisa hidup atau mati sesuka hatinya. Kami juga telah menetapkan batasan ini di 4 lembah suci. Hanya murid di tingkat Qi dan Meridian yang dapat masuk ke sini, dan pikiran mereka tidak dapat meninggalkan tubuh mereka. Oleh karena itu, setiap murid di lembah ini adalah domba yang harus disembelih, dan dapat menyediakan jiwa yang sesuai untuk kami. Selain itu, setelah mereka ditahbiskan menggunakan metode yang telah kami tetapkan sebelumnya, jiwa mereka juga ditransformasikan, yang sangat cocok bagi kami untuk mempraktikkan metode penopang kehidupan 1000 jiwa. Lebih penting lagi, memang butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan jiwa yang tepat menggunakan metode ini, tetapi prosesnya tersembunyi. Bahkan jika musuh kita menempuh perjalanan ribuan mil untuk melacak kita ke negara kecil terpencil di Xinjiang Selatan ini, mereka hanya akan berpikir bahwa kita telah mendirikan sebuah sekte dan meninggalkan warisan, dan mereka tidak akan mampu memahami makna yang mendalam. Sebaliknya, jika kita membasmi banyak kultivator sekaligus untuk mendapatkan jiwa, itu pasti akan menarik perhatian. Jika musuh kita tahu, kemungkinan besar jalan kita menuju kelahiran kembali akan gagal. Lagi pula, kita butuh waktu lama untuk memurnikan jiwa, jadi cukup praktis untuk memiliki jiwa baru untuk dimurnikan setiap 10 tahun. Wanita itu menambahkan, lagi pula, kami berempat telah mendirikan sekte masing-masing, jadi kami tidak saling mengganggu. Kakak tertua saya menggunakan jiwa para murid kuil Daming untuk berlatih, dan saya menggunakan jiwa para murid sekte Danxin untuk berlatih, jadi tidak ada konflik, yang mencegah kami berebut jiwa dan distribusi yang tidak merata. Terlebih lagi, keempat sekte saling mengawasi dan menyeimbangkan, dan ketika beberapa murid mati,
orang-orang hanya akan berpikir bahwa itu adalah pembasmian antar satu sama lain atau menghadapi bahaya lain seperti monster. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa sebenarnya ada makna lain bagi kami untuk mendirikan 4 lembah suci. Ide ini diusulkan oleh kakak tertua saya, dan dia memang berwawasan jauh ke depan. Selama lebih dari 1000 tahun, kami telah melahap jiwa para murid di 4 lembah suci tanpa kesalahan atau kebocoran, yang menunjukkan betapa terampilnya kami. Tapi sekarang, saya dan saudara laki-laki kedua saya hanya bisa menyaksikan saudara laki-laki ketiga saya menikmati jiwa lebih dari selusin murid sekte Yuan Fu sendirian. Haha, jangan khawatir. Mungkin roh jahat itu akan segera membawa kembali beberapa murid sekte dan Sin untuk kau nikmati. Kata cendekiawan itu sambil tersenyum, menatap pintu masuk gua dengan penuh harap. Wanita itu terkikik kakak kedua mengatakan ini, tetapi dalam hatinya dia berharap bahwa orang-orang yang dibawa kembali oleh hantu itu semuanya adalah murid-murid sekte roh pedang. Setiap kata dari percakapan antara karakter-karakter potret ini terdengar oleh anggota sekte Yuan Fu yang terbaring di tanah. Sayangnya, mereka tampak seperti berjalan dalam tidur, sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat ini, Taois Changxia perlahan bangkit, air mata mengalir di wajahnya, tampak patah hati. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa leluhur yang paling ia hormati dalam hidupnya hanya memperlakukan mereka, generasi muda, sebagai alat untuk memelihara jiwa, layaknya ternak. Sekte yang rela ia korbankan segalanya ternyata hanyalah jebakan yang dipasang ribuan tahun lalu, persis seperti padang rumput untuk beternak. Dalam sekejap, Taois Changxia merasa seolah-olah dunia runtuh dan dia benar-benar putus asa. Suara wanita itu terdengar lagi hei. Lagi pula, dia dulunya seorang kultivator tahap akhir pengembaraan ilahi. Bahkan setelah tingkat kultivasinya menurun, dia berhasil melepaskan diri dari belenggu teknik kendali ilahi milik saudara ketiga. Saudara ketiga, hati-hati, jangan biarkan dia kabur dan menyebarkan berita itu, kalau tidak semua usahamu akan sia-sia. Jangan khawatir, kau tidak bisa lari. Fu Sheng mendengus dingin. Ia mengulurkan jari-jarinya dan membuat gerakan magis. Taois Changxia jatuh ke tanah lagi dan tak bergerak. Fu Sheng melirik murid-murid sekte Yuan Fu ini dan berkata dalam hati, teknik perpanjangan kehidupan 1000 jiwa hanya dapat memurnikan 1000 jiwa, tidak lebih, tidak kurang. Selanjutnya, aku akan memilih 6 jiwa terkuat untuk diserap. Orang tua ini pasti salah satunya. Baiklah, aku akan melawannya dulu. Sambil berbicara, Fu Sheng menunjuk ke arah Taois Changxia yang tergeletak di tanah, dan Taois Changxia segera menampakkan ekspresi kesakitan. Namun, Taois Changxia sama sekali tidak berdaya melawan. Sesaat kemudian, ia terdiam dan terengah-engah. Kemudian, sebuah bola cahaya hijau yang sedikit lebih besar terbang keluar dari tubuhnya dan terbang menuju Fu Sheng dalam lukisan itu. Berhenti. Teriakan keras tiba-tiba terdengar di aula batu, dan kemudian seorang murid sekte Yuan Fu berjuang untuk bangkit. Apa yang terjadi? Seorang murid tahap Qi dan Meridian benar-benar berhasil lepas dari teknik pengendalian pikiranmu. Wanita dalam lukisan itu terkejut dan bertanya kepada Fu Sheng. Ini, aneh. Fu Sheng sendiri juga terkejut. Saking terkejutnya, proses pengumpulan jiwanya terhenti, dan cahaya hijau kembali ke tubuh Taois Changxia dengan sendirinya. Taois Changxia kemudian bernapas kembali. Untungnya, kali ini jiwanya hanya sempat keluar dari tubuh untuk sementara waktu. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk kembali dengan sendirinya. Taois Changxia berhasil menyelamatkan nyawanya. Orang yang berbicara dan menyelamatkannya adalah Limuran. Fu Sheng menunjuk Limuran dengan jarinya, yang langsung menjerit kesakitan, memegang kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya, kesakitan yang amat menyiksa hingga ia ingin mati saja. Namun kemudian dia menggertakkan giginya dan berdiri. Aneh, aku sudah jelas-jelas memperkuat teknik pengendalian pikiranku, kenapa dia belum juga tumbang? Fu Sheng ketakutan, firasat buruk menyelimuti hatinya. Mungkinkah meskipun dia adalah murid sekte Yuan Fu, dia tidak ditahbiskan dengan jimat pentahbisan? Tanya cendekiawan dalam lukisan itu, juga dengan ekspresi panik di wajahnya. Sang Santo Jimat berkata, itu mustahil. Kita sudah jelas-jelas menetapkan aturan sekte, yang menyatakan bahwa kultivator cahaya bawaan sangat langka, dan mereka tidak boleh memasuki 4 lembah suci. Selain itu, ada aturan tambahan dalam batasan 4 lembah suci, dan hanya murid yang telah tercerahkan oleh 4 harta istimewa yang kita tinggalkan yang boleh diteleportasi ke lembah ini. Dan anak ini, jelas-jelas tercerahkan oleh jimat leluhur yang kutinggalkan, bagaimana mungkin dia tidak dikendalikan olehku? Saat Fu Sheng berbicara, dia mengangkat beberapa jari, semuanya menunjuk ke arah Limuran. Setiap kali ia menunjuk jarinya, Limuran akan merasakan sakit yang tajam di kepalanya, tetapi rasa sakit itu semakin berkurang. Setelah beberapa kali, ia bisa menahannya dengan gigi terkatup. Sihir saudara ketiga yang mengendalikan roh berpengaruh padanya,
yang menunjukkan bahwa dia memang menggunakan jimat leluhur untuk menguduskannya. Tapi mengapa saudara ketiga tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, dan dia bahkan perlahan-lahan kehilangan kendali? Kata wanita itu cemas. Hanya ada satu kemungkinan. Jimat konsekrasi yang dia gunakan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari jimat leluhur yang kutinggalkan. Karena itu, jimat leluhur tidak bisa mengendalikan jimat konsekrasi. Kata Santo Jimat dengan ragu. Tapi bagaimana mungkin seorang manusia biasa tanpa kekuatan magis seperti dia bisa menarik jimat yang lebih kuat dari jimat leluhur? Sudahlah, saudara ketiga, coba gunakan teknik pembasmi dewa. Membuang jiwa-jiwa ini begitu saja bukanlah masalah besar. Wanita dalam lukisan itu menjadi sangat panik dan ketakutan ketika melihat Limuran mendekat selangkah demi selangkah, dan ia buru-buru mendesak Fu Sheng. Ini, Fu Sheng masih sedikit ragu. Saudara ketiga, bahkan jika kita kehilangan beberapa jiwa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita harus menunggu 10 tahun lagi. Kita sudah merencanakan selama 1000 tahun, bagaimana mungkin kita gagal di saat-saat terakhir? Cendekiawan dengan pedang itu juga mendesak dengan tergesa-gesa. Oke, Fu Sheng tak berani ragu lagi. Tatapan tajam terpancar di matanya. Ia meremas kedua tangannya, lalu menepuknya pelan. Pah! Kedengarannya seperti tepukan tangan ringan, tetapi para biksu sekte Yuan Fu di tanah tewas satu persatu dengan darah mengucur dari 7 lubang mereka. Limuran juga memuntahkan seteguk darah dengan suara wow, kakinya lemas dan ia hampir jatuh. Akan tetapi, ia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dengan berpegangan pada dinding batu, dan berjalan perlahan menuju potret-potret itu dengan langkah gemetar. Meskipun langkahnya sulit, ada cahaya aneh di mata Limuran. Itu adalah keinginan kuat untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa dan tekad kuat untuk melakukan pukulan terakhir sebelum kematian. Kakak ketiga, hentikan dia, basmi dia. Wanita dalam lukisan itu ketakutan dan terus berteriak. Kakak kedua, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukannya? Cendekiawan dengan pedang itu juga sangat cemas. Jika memungkinkan, ia ingin membuang pedang di tangannya keluar dari lukisan dan membasmi Limuran. Fu Sheng mulai cemas dan wajahnya memerah. Ia terus menggerakkan tangan dan merapal mantra, semuanya ditujukan kepada Limuran, tetapi efeknya pada Limuran semakin mengecil, dan ia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Apa-apaan ini? Fu Sheng terkejut dan marah. Setelah 1000 tahun merencanakan dan menunggu, mungkinkah rencananya gagal tanpa alasan yang jelas? Dia bahkan tidak mengerti alasan spesifiknya. Limuran akhirnya berjalan di bawah potret Fu Sheng. Sosok dalam lukisan itu awalnya adalah pendiri sekte yang ia kagumi, tetapi kini menjadi ibel yang dapat dibasmi Limuran tanpa ragu. Setelah berusaha sekuat tenaga, Limuran akhirnya mengerahkan sedikit kekuatan sihir, yang berkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi api kecil. Nyala api kecil merupakan mantra yang paling tidak kentara, tetapi bagi orang-orang nyata dalam lukisan itu merupakan hal yang paling menakutkan. Jepret, Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Api pun melesat dan mendarat tepat di potret Fu Sheng. Potret itu tiba-tiba terbakar. Astaga! Suara Fu Sheng terdengar kesakitan. Sesaat kemudian, potret itu berubah menjadi abu, dan Fu Sheng tak ada lagi. Begitu Fu Sheng meninggal, Limuran tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks, tubuhnya perlahan pulih, kekuatan sihirnya berangsur-angsur mengendur, dan rasa sakit yang hebat di otaknya juga menghilang. Limuran mendengus dingin dan menatap potret lainnya dengan dingin. Orang-orang di potret itu tiba-tiba tampak pucat. Setelah Fu Sheng meninggal, siapa yang bisa menghukum murid sekte Yuan Fu ini? Ini semua salah kakak. Kenapa harus mendirikan 4 sekte independen? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita dalam lukisan itu sudah menangis. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, ia tampak begitu tak berdaya di saat kritis antara hidup dan mati ini. Cendekiawan yang memegang pedang itu menahan rasa takutnya dan mencoba membujuknya dengan nada tenang, adikku tersayang, jangan bertindak gegabah. Kau sudah dengar bahwa kami semua adalah manusia dari ribuan tahun yang lalu dan tidak punya dendam padamu. Lagi pula, selama kau membiarkan kami pergi kali ini, kami akan mengajarimu berbagai macam keterampilan. Bahkan, ada harta karun yang kami sembunyikan di suatu tempat di Gunung Kuanglu. Mengenai lokasi harta karun itu, kami juga bisa memberitahumu. Wanita dalam lukisan itu juga berhenti sejenak dan ikut membujuk ia, adikku, kau pasti tahu betul betapa sulitnya jalan kultivasi. Namun, jika kau mendapatkan bimbingan dari beberapa orang sungguhan seperti kami dan harta yang kau tinggalkan, kultivasimu akan maju pesat. Kau harus berpikir matang-matang dan jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kakak keempat benar. Cendekiawan itu menambahkan dengan cepat, lihat, kakak ketiga sudah meninggal. Salah satu dari 4 orang suci Kuanglu hilang. Kaulah pengganti yang paling tepat. Selama kau bersedia bekerja sama dengan kami, prestasimu di masa depan pasti akan melampaui prestasi orang suci Fu.
Ya, kami bersedia menjadi saudara angkatmu dan bersumpah darah untuk membiarkanmu menggantikan saudara ketiga. Wanita itu menggema, tidak, tidak, asal kau bersedia, aku akan memberimu posisi sebagai saudara tertua. Omong kosong, teriak Limuran, menghentikan bujukan kedua orang itu. Limuran tetap bergeming meskipun ucapan pria dan wanita itu dilebih-lebihkan. Ia mempersembahkan 3 api dan berkata dengan dingin, ketiga api ini untuk membasmi kejahatan dan mencegah masalah di masa depan. Api-api ini juga untuk mencari keadilan bagi para pengikut 3 sekte lainnya selama 1000 tahun terakhir. Sambil berbicara, dia mengulurkan jarinya tanpa ragu-ragu, lalu 3 sinar api melesat keluar, masing-masing menembak ke arah 3 gulungan lainnya. Hua-hua, kresek, gulungan itu langsung terbakar dengan cepat. Diiringi 2 jeritan melengking dan penuh kebencian, cendekiawan bersenjata pedang dan perempuan bertopeng itu langsung ketakutan setengah mati. Namun, gulungan yang berisi biksu itu terbakar sedikit lebih lambat. Biksu itu, yang tadinya diam tak bergerak dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya ketika Santo Jimat, sang cendekiawan, dan wanita itu jatuh satu demi satu. Ia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi bayangan transparan samar, terbang keluar dari gulungan. Begitu bayangan biksu itu terbang keluar dari gulungan itu langsung berubah menjadi abu. Namun, bayangan itu juga jelas terbakar oleh api, dan separuh tubuhnya lenyap seperti asap hijau. Oh, tidak, Limuran terkejut. Dari percakapan sebelumnya antara cendekiawan dan wanita itu, dapat disimpulkan bahwa biksu itu seharusnya telah menyempurnakan apa yang disebut metode memperpanjang hidup 1000 jiwa, tetapi terkekang oleh batasan di antara 4 orang suci, sehingga ia tidak dapat meninggalkan gulungan kebangkitan. Namun, sekarang 3 orang lainnya, termasuk cendekiawan Fu Seng, telah meninggal, dan biksu itu tidak lagi terkekang, sehingga ia dapat melarikan diri dari gulungan itu. Namun, ia juga terbakar oleh api Limuran, yang sangat merusak vitalitasnya. Tepat setelah terbang keluar dari gulungan, biksu itu berada dalam kondisi terlemahnya. Ia sama sekali tidak mampu melawan Limuran. Ia langsung berubah menjadi bayangan samar dan terbang keluar dari gua. Reaksi Limuran juga sangat cepat. Ia segera menjentikkan 10 jarinya dan melambaikan segenggam jimat, yang kemudian diaktifkannya secara bersamaan. Tiba-tiba, api berkobar kemana-mana dan gemuruh mengguncang langit, menghalangi jalan keluar hantu biksu itu. Akan tetapi, tak seorang pun mengetahui kekuatan gaib apa yang dimiliki hantu tersebut, yang mampu seketika menghilang dari dalam gua, dan tak lama kemudian muncul kembali di luar gua. Namun, metode yang digunakan Limuran hampir menghancurkan seluruh aula batu dalam sekejap. Sejumlah besar batu pecah dan jatuh, dan gua itu pun runtuh total. Jantung Limuran bergetar, dan dia hendak segera keluar, tetapi pada saat ini, dia mendengar erangan lembut datang dari belakangnya. Paman Master Changxia, Limuran sangat gembira. Ternyata Taois Changxia masih hidup. Dia buru-buru menggendong Taois Changxia, dan di bawah perlindungan perisai Vajra, dia bergegas keluar gua, menerjang bebatuan yang berjadewa di sekelilingnya. Di tengah kesibukannya, ia menoleh ke belakang dan mendapati harta karun yang ditinggalkan 4 orang suci di panggung batu telah lenyap. Jelas sekali semua itu hanyalah ilusi dan tidak ada harta karun 4 orang suci di sana sama sekali. Adapun mayat murid-murid sekte Yuanfu lainnya, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya dan hanya bisa melarikan diri dari sini bersama Taois Changxia. Limuran baru saja melarikan diri dari gua ketika gua di belakangnya runtuh sepenuhnya dan tertutup oleh bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Mau kabur kemana? Limuran tiba-tiba menyadari bayangan biksu itu melayang di depannya, dan kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Limuran segera mengeluarkan bangau kertas jimat dan menungganginya untuk mengejarnya. Ia tahu dalam hatinya bahwa biksu ini adalah pendiri kuil Daming yang terkenal. Jika ia diberi sedikit waktu untuk pulih, kekuatannya akan tak terkira. Ia harus membasmi biksu ini selagi ia lemah, kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Hantu itu tiba-tiba melaju dan terbang keluar dari lembah kematian, dengan Limuran mengejarnya dari dekat. Hantu itu juga mengeluh dalam hatinya saat ini. Ia hanyalah jiwa Yuan yang baru saja bangkit, dan terbakar api sebelum terbang keluar dari gulungan. Ia hampir kehilangan jiwanya. Sekarang ia terbang dengan kecepatan penuh dalam wujud jiwa Yuan, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Ia takut ia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Dia adalah pria yang seharusnya sudah mati 1000 tahun yang lalu. Dia berniat menggunakan metode yang menantang surga untuk terlahir kembali. Tanpa diduga, ketika dia hampir berhasil, dia diburu oleh seorang kultivator muda di tahap Qi dan Meridian. Dia benar-benar depresi. Apakah begitu sulit untuk melawan surga? Saat melarikan diri dengan tergesa-gesa, hantu itu tiba-tiba menemukan bahwa ada sekelompok besar kultivator berbaris di lembah kematian di depan, dan yang memimpin mereka adalah kultivator wanita kakak senior Fang dari sekte Yuanfu yang dikendalikan oleh roh jahat. Ketika kakak senior Fang melihat hantu itu dari jauh,
wajahnya berubah drastis dan dia bergumam, "Guru." "Adik Fang, apa yang sedang kau bicarakan?" King Yunzi di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak ada, sepertinya ada seseorang yang terbang ke arah kita," kata kakak senior Fang sambil tersenyum. Hantu itu tidak berbicara, tetapi sebuah suara memasuki telinga kakak senior Fang. "Bagus sekali, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat, hantu. Beri aku waktu, aku akan segera mengambil alih tubuhmu." Kakak senior Fang mengangguk sedikit dan setuju. Bayangan itu menyapu kerumunan dan mendapati bahwa murid kuil Daming tidak banyak di sana. Ia tidak punya banyak waktu untuk memilih, jadi ia segera memilih murid termuda sebagai targetnya. Kemudian, bayangan itu tiba-tiba menghilang di udara. Detik berikutnya, seorang murid muda kuil Daming tiba-tiba menjerit kesakitan, wajahnya meringis kesakitan, dan ia jatuh ke tanah dengan tangan di lehernya. "Adik Zhang, ada apa denganmu?" Seorang biksu dari kuil Daming di sampingnya bergegas maju untuk bertanya. Pada saat ini, Limuran juga tiba di sini. Bayangan yang ia lacak tiba-tiba menghilang, membuat Limuran sangat bingung, jadi ia terus melihat sekeliling. Ia kemudian memperhatikan fenomena aneh murid muda kuil Daming, bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya. Paman Master Changxia, ketika para murid Sekte Yuanfu melihat Taois Changxia sekarat di pelukan Limuran, mereka langsung ketakutan dan mengerumuninya. "Adik Zhao, ada apa? Apa yang terjadi pada paman kita?" tanya King Fengzi cemas. Namun, kakak senior Fang diam-diam minggir. Limuran meletakkan Taois Changxia di sampingnya tanpa berkata sepatah kata pun, lalu segera mengulurkan jarinya dan seberkas api melesat keluar, menyasar kakak senior Fang. Boom! Tubuh kakak senior Fang hancur berkeping-keping, tetapi kemudian bayangan putih terbang keluar dari tubuhnya, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, Limuran telah mengorbankan beberapa jimat Vajra, yang berubah menjadi perisai cahaya kemasan berukuran lebih dari 10 kaki, hanya menutupi bayangan putih. Bayangan putih itu tidak mampu keluar dari perisai cahaya, dan Limuran mengambil kesempatan itu untuk mengorbankan beberapa jimat tiga api, yang melesat ke arah perisai cahaya kemasan. Boom-boom, terdengar suara keras lagi, dan perisai cahaya kemasan itu hancur total. Bayangan putih di dalamnya juga menjerit nyaring, lalu menghilang menjadi gumpalan asap hijau, lalu menghilang tanpa jejak. "Adik Zhao, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ingin membasmi adik Fang?" King Yunzi dan yang lainnya terkejut dan bertanya dengan kasar. Murid-murid Sekte Yuanfu lainnya juga mundur dan menatap Limuran dengan penuh kewaspadaan. Itu bukan kakak senior Fang. Kakak senior Fang sudah lama meninggal. Dia dirasuki hantu, dan bayangan putih itu adalah hantunya. Limuran menjelaskan dengan santai, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih detail. Hanya jeda sesaat inilah yang membuat murid muda dari kuil Daming yang terjatuh ke tanah itu berdiri kembali. Ia melirik Limuran, dan kebetulan Limuran sedang menatapnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan segera mengalihkan pandangannya. Namun, hanya dengan saling memandang, Limuran sudah curiga. Ia segera mengeluarkan jimatnya dan hendak menyerang murid itu. "Haha, Zhao Wuming, sudah waktunya kita berdamai." Sebuah seringai tersungging di telinga Limuran, membuat jantungnya berdebar kencang. "Fang Jianqiu." Limuran diam-diam mengerang di dalam hatinya. Karena serangan Limuran, semua orang secara bertahap mundur untuk membela diri, tetapi lebih dari selusin biksu Sekte Roh Pedang yang dipimpin oleh Fang Jianqiu diam-diam telah mengepungnya dan memblokir Limuran dari depan dan belakang. Jika Limuran ingin menyerang murid kuil Daming, ia harus terlebih dahulu melewati Fang Jianqiu, tetapi Limuran tidak yakin tentang hal ini. "Dengarkan, rekan-rekan Taois." Fang Jianqiu tiba-tiba berkata dengan suara lantang, "Sekarang Taois tua Changxia ini sedang sekarat dan bisa mati kapan saja. Tatanan di 4 lembah suci tidak lagi ditentukan olehnya sendiri. Cek-cek, kekayaan seorang kultivator pengembara ilahi mungkin lebih dari 10 kali lipat kekayaan seorang murid Meridian Qi. Dan lelaki tua Changxia ini telah menjadi kepala Sekte Yuanfu selama beberapa dekade. Nilai harta karun di tas penyimpanannya tak terbayangkan. Kemungkinan besar lebih dari 100 kali lipat dari yang kita miliki. Harta karun sebanyak itu, tidakkah kalian para Taois ingin tergoda?" Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar-binar, dan beberapa orang mulai menatap dengan niat buruk ke arah tas penyimpanan di pinggang Taois Changxia yang berbaring di sebelah Limuran. "Fang Jianqiu, apa maksudmu dengan ini?" King Yunzi dan murid-murid Yuanfu Sekte lainnya berkata dengan marah. "Maksud Fang sangat jelas. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa." Teriak Fang Jianqiu dingin dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan pedang petir menembus udara dan langsung tersangkut di tangannya. Fang Jianqiu mengarahkan pedang petir di tangannya ke depan, dan sasarannya adalah Limuran yang berada di samping Taois Changxia.
Fang Jianqiu berteriak kepada belasan murid Sekte Yuanfu yang hadir, kalau kalian tidak mau mati, pergilah dari sini dan sembunyi di suatu tempat. Kalau kalian bersedia membantuku membasmi Zhao Wuming dari Sekte Yuanfu dan Pak Tua Changxia, Fang bersedia mengambil semua kekayaan Pak Tua Changxia dan membaginya secara merata. Kami, 4 Sekte Kuanglu, sudah lama memiliki aturan bahwa semua pertarungan hidup mati di 4 lembah suci tidak akan diselidiki. Kalau kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah bermimpi mendapatkan kekayaan dan harta karun seorang pemimpin sekte lagi. Sambil berbicara, Fang Jianqiu mengayunkan pedang petir di tangannya, lalu busur listrik melesat ke angkasa, berderak dan meledak di udara, berubah menjadi busur yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke segala arah, bagaikan sambaran petir dari langit biru, dengan momentum yang amat mengejutkan. Siapapun yang tidak ingin terlibat, segera keluar dari lembah kematian. Teriak Fang Jianqiu, dan dengan memanfaatkan momentum pedangnya sebelumnya, ia segera menenangkan situasi di sini. Mendengar ini, beberapa murid dari Sekte Dansin dan Kuil Daming mundur satu demi satu. Setelah mundur beberapa puluh kaki, mereka langsung terbang dengan bangau, menjauh dari tempat berbahaya ini. Paman Master, maafkan aku, kata King Yuezi samar-samar, lalu mundur ketakutan. Beberapa murid Sekte Yuanfu pergi bersamanya. Di saat kritis hidup dan mati ini, jelas lebih baik menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Teriak King Yuanzi dengan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, hanya ada dia dan Limuran serta 5 atau 6 murid Sekte Yuanfu lainnya yang menjaga Taois Changxia, sementara ada lebih dari 20 orang di sekeliling mereka dengan tatapan tamak di mata mereka. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah pengikut Sekte Jianling, dan ada juga 5 atau 6 pengikut Sekte Dansin dan Kuil Daming, yang semuanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sepotong kue. Limuran memperhatikan bahwa murid muda dari Kuil Daming yang baru saja bertingkah aneh juga telah pergi diam-diam. Sayangnya, ia kini diincar oleh Fang Jianqiu dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Namun, dia diam-diam telah mengingat penampilan dan identitas orang itu di dalam benaknya. Selama ada kesempatan, dia akan membasmi orang ini untuk mencegah masalah di masa mendatang. Lebih dari 20 kultivator mengepung 5 atau 6 murid Sekte Yuanfu, dan pihak lain juga memiliki tokoh kuat seperti Fang Jianqiu, jadi situasinya sangat tidak proporsional. Kalian semua pergilah dan jangan pedulikan aku. Gumam Taois Changxia perlahan-lahan terbangun. Paman Guru, King Yunzi dan yang lainnya sangat cemas. Ada apa? Paman Guru, bagaimana Anda bisa terluka parah? Di mana saudara-saudara yang lain? Kebangkitan Taois Changxia membuat wajah Fang Jianqiu dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi karena mereka melihat bahwa Taois Changxia tidak dapat berbicara dengan jelas, mereka tidak terlalu khawatir. Semuanya, cepat pergi. Wuming, kalian juga pergi. Perintah Taois Changxia tegas, tetapi ucapannya begitu keras hingga ia memuntahkan seteguk darah lagi. Paman Guru, target utamanya adalah aku, tapi dia malah melibatkanmu. Limuran tersenyum pahit dan berkata lembut. Kakak senior King Yun, kalian harus segera pergi. Aku akan melindungi pamanku, kata Limuran dengan tenang. Ia telah melihat kekuatan Fang Jianqiu dan tahu bahwa tidak ada gunanya bagi King Yunzi dan yang lainnya untuk tetap di sini. Mereka hanya akan mati sia-sia. Tidak, aku juga ingin tinggal, kata King Yunzi dengan tegas. Ya, kita semua harus tinggal. Beberapa murid Sekte Yuanfu lainnya juga berkata demikian, dengan tekad untuk menghadapi kematian secara langsung. Taois Changxia berusaha keras untuk duduk dan berkata, beraninya kau melanggar perintahku. Sebagai mantan ketua sekte, aku perintahkan kau untuk pergi. Ini, Guru, King Yunzi dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Limuran pun berkata, ayo pergi. Kakak senior King Yun, jika pamanku dan aku tidak bisa meninggalkan lembah suci 4 hidup-hidup, seseorang harus mencari keadilan atas perseteruan berdarah ini. Baiklah, ayo pergi. King Yunzi menahan air matanya, lalu memimpin orang-orang lainnya untuk memberi hormat kepada Taois Changxia, lalu perlahan mundur. Fang Jianqiu memberi isyarat kepada murid-murid lainnya, dan mereka tidak mencoba mencegat King Yunzi dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka memberi jalan, membiarkan mereka mundur beberapa puluh kaki, lalu pergi dengan derek. Di Deat Valley, ada pegunungan hijau, air jernih, burung berkicau, dan bunga harum. Di lingkungan yang nyaman ini, terdapat lebih dari 20 biksu yang menatap Limuran dan Taois Changxia yang terluka parah di sampingnya dengan niat jahat. Wajah mereka dipenuhi keserakahan. Fang Jianqiu sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil menyeringai puas, dan dia jelas sangat puas dengan situasi saat ini. Teknik penyambung jiwa di tubuhnya telah diaktifkan sekali, dan kekuatan yang tersisa tidak banyak. Namun, ada lebih dari 20 orang di sini, jadi tidak bisakah mereka membasmi murid Sekte Yuanfu yang licik ini yang telah merebut buah memabukkan dari bawah hidungnya.
Limuran menatap langit. Matahari sudah berada di barat dan langit dipenuhi awan merah. Sekitar 1 jam lagi, malam akan tiba. Musuh-musuh di sekitar semuanya berjarak sekitar 50 kaki, yang merupakan jarak yang relatif aman. Ketika kekuatan sihir para pengikut Qi dan Meridian mencapai titik ini, kekuatannya biasanya sangat melemah, dan ancamannya tidak terlalu besar. Secara umum, jangkauan serangan sihir para pengikut Qi dan Meridian pada tahap akhir adalah sekitar 3 hingga 6 meter. Semua orang mengepung tetapi tidak menyerang, dan Limuran pun tidak terburu-buru. Ia dengan tenang menghadapi musuh yang kuat itu. Namun, sesaat kemudian, Fang Jianqiu tak mau menunggu lebih lama lagi. Ia berteriak, "Basmi!" lalu memimpin dan menyerbu Limuran. Semua murid merespons dan bergegas menuju Limuran. Ketika mereka berada lebih dari 6 meter darinya, mereka menyerang satu demi satu. Tiba-tiba, berbagai macam pedang tebal, golok, api, dan bilah emas menyerangnya bagai badai. Satu serangan ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pada saat ini, 18 sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari dada dan leher Limuran. Sinar-sinar cahaya ini meledak dalam sekejap dan berubah menjadi bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah seperti tetesan hujan. Pesawat ulang-alik beterbangan di angkasa. Taois Changxia, yang hampir putus asa, terkejut melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin pusaka pemimpin sekte yang ada di tangan Wu Ming? Mungkinkah Wu Ming telah menikahi putri tunggalnya? Pesawat ulang-alik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini menutupi area dalam radius puluhan kaki di sekitar Limuran. Mereka tidak hanya menangkis dan menghancurkan cahaya pedang dan bilah emas yang diserang para murid, tetapi banyak di antaranya bahkan menyerang balik musuh. Para murid ketakutan dan buru-buru menggunakan taktik bertahan untuk melawan. Namun, beberapa orang yang kurang beruntung berlari terlalu cepat dan terkena terlalu banyak peluru ringan. Tak mampu melawan, mereka pun hancur berkeping-keping bersama senjata sihir pertahanan di tangan mereka. Semua murid segera mundur, dan mundur 50 kaki lagi. Serangan gabungan semua orang tadi tidak hanya gagal membasmi pengikut sekte Yuanfu ini, tetapi dia juga membasmi 5 orang dalam satu gerakan, sehingga hanya tersisa 17 atau 18 orang. Semua orang langsung ketakutan. Mereka belum pernah melihat metode sekuat Flying Shuttle sebelumnya, dan cara itu dipicu begitu tiba-tiba, tanpa tanda apapun, mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Jangan takut, Fang Jianqiu juga merasa ngeri, tetapi ia segera menenangkan diri dan menghibur murid-muridnya, katanya, dia hanya bisa menggunakan metode ini sekali saja, lain kali tidak akan berhasil. Para pengikutnya merasa skeptis, tetapi untuk saat ini mereka tidak berani menyerang Limuran. "Ayo, basmi aku!" teriak Limuran. Jimat emas di tangannya bergetar hebat, berubah menjadi pedang raksasa yang tergantung di depannya. "Kemarilah jika kalian tidak takut mati," teriak Limuran, "selama kalian menunggu orang-orang yang tidak takut mati datang, aku pasti akan membasmiku. Namun, sebelum aku mati, aku akan menggunakan jimat pengubah pedang ini untuk melawan serangan mematikan, dan aku pasti akan bisa membasmi beberapa dari kalian. Siapa yang tidak takut mati, akan maju lebih dulu." Suara Limuran bergema di lembah untuk waktu yang lama. Memang, situasinya sangat jelas. Limuran tidak akan pernah bisa menandingi 17 atau 18 murid yang tersisa. Selama mereka maju bersama, mereka pasti bisa membasmi Limuran. Namun, Limuran memiliki jimat pengubah pedang di tangannya. Jika dia melawan dengan mempertaruhkan nyawanya, aku khawatir tidak ada murid yang cukup percaya diri untuk mengambil pedangnya. Para murid ini mengepung Limuran karena keserakahan. Masing-masing dari mereka memiliki motif egois. Mereka ingin membagi harta, tetapi di saat yang sama mereka tidak ingin menjadi orang malang yang dibasmi oleh Limuran. Seorang pemuda dari sekte Yuanfu, jimat pengubah pedang, dan seorang lelaki tua yang terluka, diam-diam menghadapi 17 atau 18 biksu serakah. Untuk sesaat, lembah kematian hening. "Jangan khawatir," Fang Jianqiu mencibir dan berkata, dengan tingkat kultivasinya, dibutuhkan banyak mana untuk memanipulasi jimat transformasi pedang, dan vitalitas jimat transformasi pedang juga cepat habis. Kita akan menunggu dengan sabar untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Puff! Dengan suara pelan, seluruh energi dalam jimat energi bintang 2 terkuras habis dan ditenggelamkan ke dalam pedang raksasa berukuran sekitar 3 meter. Cahaya yang terpancar dari pedang raksasa itu menjadi sedikit lebih terang. Sesekali, Limuran akan mengeluarkan jimat vitalitas bintang 2 untuk mengisi kembali vitalitas pedang raksasa yang telah diubah oleh jimat transformasi pedang, agar jimat transformasi pedang selalu penuh vitalitas. Jimat vitalitas bintang 2 adalah salah satu jimat yang paling sering ia gunakan, sehingga ia sangat terampil menggunakannya, dan dapat menggunakannya hampir dengan sendewa jari. Pada saat yang sama, dia memegang batu roh tingkat menengah di tangannya yang lain, perlahan menyerap esensi dan vitalitas di dalamnya untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya.
Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan, kata Fang Jianqiu sambil mencibir. Di permukaan, ia tampak sangat meremehkan, tetapi diam-diam ia terkejut. Selama konfrontasi 1 jam, Li Muran telah menghabiskan 60 hingga 70 jimat vitalitas bintang 2, dan telah mengganti batu roh perantara untuk mengisi kembali vitalitas sebanyak 3 kali. Jimat vitalitas bintang 2 berharga 10 batu roh, dan penjualannya sangat baik. Dengan kata lain, selama konfrontasi ini, Li Muran telah menghabiskan hampir 1000 batu roh. Biaya yang harus ditanggung para biksu yang mengelilinginya sangat rendah. Mereka tidak perlu menggunakan senjata sihir untuk menyerang. Beberapa murid yang berhati-hati akan memegang senjata sihir pertahanan di tangan mereka, beberapa hanya akan mengaktifkan perisai cahaya pelindung, dan bahkan ada beberapa murid yang begitu percaya diri dengan kecepatan reaksi mereka sehingga mereka bahkan tidak menggunakan perisai cahaya pertahanan, hanya untuk menghemat mana dan tetap dalam kondisi terbaik untuk menghadapi perang yang mungkin terjadi kapan saja. Dalam konfrontasi ini, satu pihak harus terus-menerus mengonsumsi jimat vitalitas dan batu roh, sementara pihak lain hampir tidak mengonsumsi apapun. Tampaknya situasinya sangat jelas. Semakin lama berlarut-larut, semakin merugikan Li Muran. Namun, 1 jam kemudian, matahari telah terbenam. Meskipun langit tidak terlalu gelap, bulan sabit diam-diam menggantung di langit, dan bintang-bintang paling terang mulai berkelap-kelip. Taois Changxia tahu bahwa lukanya terlalu parah untuk disembuhkan, jadi ia duduk dengan susah payah dan memandang ke langit barat. Ia terus mengamati matahari yang perlahan terbenam dan cahayanya yang perlahan menghilang dan meredup. Ia mungkin bertanya-tanya apakah ia dan para murid di sekitarnya dapat melihat fajar esok hari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Li Muran menggunakan lebih dari 20 jimat vitalitas bintang 2. Pada saat ini, langit menjadi lebih gelap, dan malam membuat cahaya bulan lebih terang, seperti lapisan cahaya perak. Li Muran tiba-tiba membungkuk. Tindakan sederhana ini memecah ketenangan konfrontasi dan membuat banyak murid ketakutan. Mereka semua mengeluarkan perisai cahaya pelindung sekaligus. Paman Master, maafkan aku, kata Li Muran lembut kepada Taois Changxia, lalu mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanannya. Mengapa kau melakukan ini? Taois Changxia mendesah. Pendeta Tao Changxia tahu betul bahwa tas penyimpanan milik ketua sekte inilah yang menyebabkan banyak biksu mengepung dan memperebutkannya. Setelah Li Muran mengambilnya, jelaslah bahwa ia ingin menarik semua serangan ke arahnya, demi keselamatan pamannya. Sayangnya, lukanya terlalu parah, dan ia kembali koma sesaat setelah siuman. Papa, Li Muran mengeluarkan setumpuk jimat Vajra, menempelkannya sembarangan di tubuh Taois Changxia, lalu menepuknya beberapa kali. Lapisan cahaya keemasan tebal muncul di tubuhnya. Butuh usaha keras untuk menghancurkan perisai cahaya keemasan itu. Taois Changxia sudah tidak punya uang dan tidak memiliki dendam pribadi terhadap murid-murid ini. Agaknya, para murid ini tidak akan sengaja menghadapi Taois Changxia, yang sudah bukan ancaman lagi, tetapi akan memfokuskan target utama mereka pada Li Muran, yang memiliki tas penyimpanan Taois Changxia. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Tindakan Li Muran mengambil tas penyimpanan itu langsung menarik perhatian banyak orang. Tidak apa-apa, Li Muran tersenyum tipis, senyumnya sangat cerah. Aku hanya ingin memberikan tas penyimpanan ini kepadamu. Sambil berbicara, Li Muran benar-benar melemparkan tas penyimpanan Taois Changxia dengan sekuat tenaga dan melemparkannya jauh ke salah satu murid. Ketika Fang Jianqiu melihat kejadian ini, awalnya dia tertegun dan bingung sekali, tetapi kemudian dia mengumpat dalam hati, tindakan Li Muran sungguh kejam. Hampir pada saat ini, perhatian semua orang terpusat pada tas penyimpanan yang terbang keluar dalam lengkungan yang indah, tetapi Li Muran telah melakukan teknik gerhana bulan, dan sosoknya melesat keluar seperti hantu, bergegas ke arah yang sama dengan tas penyimpanan tersebut. Kecepatan Li Muran begitu cepat sehingga ia tiba sebelum tas penyimpanan itu jatuh. Murid itu hendak menangkap tas penyimpanan itu, tetapi ia melihat bayangan hitam melintas di depannya, dan Li Muran sudah berlari beberapa kaki di depannya. Swiss, Swiss, Swiss. Li Muran sama sekali tidak melancarkan jurus sihir. Ia hanya mengangkat pergelangan tangannya dan 3 anak panah tajam langsung melesat. Reaksi muridnya juga sangat cepat. Ia menangkis anak panah yang ditembakkan ke dadanya dengan mangkuk bundar di tangannya, tetapi tenggorokan dan perut bagian bawahnya masing-masing terkena anak panah, dan ia pun tewas seketika. Perisai cahaya pelindungnya sama sekali tidak mampu menangkis anak panah setajam itu. Bang! Setelah membasmi satu orang, Li Muran kebetulan menangkap tas penyimpanan yang baru saja ia lempar. Namun, saat itu, murid-murid di sekitarnya sudah bereaksi, dan langsung 7 atau 8 pedang dan pisau menghujaninya. Murid-murid lain yang berada puluhan kaki jauhnya juga mengerumuni ke sini, berniat untuk mengepung dan membasmi Li Muran. Ini dia, teriak Li Muran, lalu melemparkan lagi kantong penyimpanan di tangannya, ke arah para biksu yang datang ke arahnya dari kejauhan. Lalu, ia mengeluarkan perisai penghancur sihirnya,
nyaris menghalangi cahaya pedang emas di depannya. Sungguh mendebarkan. Puluhan kaki jauhnya, seorang kultivator muda menerima tas penyimpanan yang dilemparkan oleh Limuran. Ia ragu-ragu untuk membuangnya ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di pinggangnya. Cahaya keemasan yang tajam datang dan membelahnya menjadi dua. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok biksu mengepung Limuran, sementara kelompok lainnya memperebutkan tas penyimpanan. Tas penyimpanan milik Taois Changxia jatuh ke tanah, tetapi tak seorang pun berani mengambilnya. Namun, mereka enggan membiarkan orang lain mengambilnya, jadi mereka berkumpul di sekitar tas penyimpanan itu, mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Limuran memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan fleksibilitas super yang dibawa oleh teknik gerhana malam untuk bergerak mendekat di antara sekelompok murid, mencari kesempatan untuk menyerang. Puf-puf. Melihat seorang murid tidak memiliki senjata sihir untuk membela diri, Limuran bergegas ke sisinya dengan cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua pisau terbang melesat keluar dan langsung membasmi murid itu. Biasanya, ketika para murid bertarung, mereka akan menggunakan alat sihir, mantra, jimat, dan berbagai cara lain dari jarak lebih dari 3 meter. Para murid ini belum pernah melihat seseorang bertarung sedekat monster, dan bahkan lebih cepat dan lincah daripada monster biasa. Soal kecerdasan, kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada monster itu. Limuran baru saja membasmi orang kedua ketika mantra yang tak terhitung jumlahnya dilancarkan kepadanya. Ia mengandalkan perlindungan perisai Vajra dan perisai pemecah sihir untuk menghindar sebisa mungkin. Krak, Limuran merasakan sakit yang tajam di lengan kirinya. Cahaya keemasan yang tajam menembus perisai berliannya dan mengenai lengannya dari belakang. Jika dia tidak mengenakan jubah tahan api di balik jubah tahunnya, yang telah menyerap sebagian besar kekuatan cahaya keemasan, dia pasti sudah kehilangan lengan kirinya dalam hantaman ini. Meski begitu, luka panjang berdarah masih tertinggal di lengan kirinya, dan darah segera mengalir keluar, mengotori setengah jubah tahunnya hingga menjadi merah. Para murid di sini semuanya berada di tahap akhir kultivasi Meridian Qi, dan cahaya pedang serta bilah emas yang mereka tebas sangatlah tajam. Meskipun Limuran memiliki banyak jimat Vajra untuk melindungi dirinya dan lapisan pelindung dalam yang sangat kuat, tahan air dan tahan api, ia tetap tidak dapat menahan serangan-serangan ini. Limuran mengabaikan rasa sakit yang parah dan terus menghindar, menunggu kesempatan untuk mengendalikan pedang raksasa yang diubah oleh jimat pengubah pedang untuk memotong murid di sampingnya menjadi dua. Swiss, Swiss, Swiss. 7 atau 8 cahaya pedang menebas ke arah Limuran. Ia melesat, tetapi tidak sepenuhnya menghindarinya. Cahaya pedang itu menembus bagian luar pahanya, meninggalkan luka berdarah yang dalam dan panjang. Namun, Limuran sama sekali tidak menyadarinya, dan tangan serta kakinya sama sekali tidak berhenti. Melihat beberapa murid lainnya datang ke arahnya, ia mengangkat tangannya dan melemparkan lusinan jimat ledakan api secara bersamaan, meledakkan seluruh area di depannya. Meskipun jimat ledakan api hanyalah jimat utama, dengan jumlah yang begitu banyak, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Salah satu murid tidak dapat berhenti tepat waktu dan bergegas ke dalam ledakan, lalu terhempas hingga tewas. Murid-murid lainnya menghindar tepat waktu dan tidak terlalu terpengaruh. Limuran lalu menepukkan linglong giok di pinggangnya, dan sesosok putih keperakan terbang keluar darinya. Itu adalah makhluk rohnya, serigala bulan melolong. Xiao Bai, basmi. Limuran berteriak keras dan terus menerjang murid-murid di depannya. Ia mengambil inisiatif menyerang dan terus menghindar, berusaha memastikan tidak ada yang mengejarnya, karena begitu ia terkepung, situasinya akan sangat berbahaya. Di saat yang sama, ia juga memusatkan perhatiannya pada Fang Jianqiu, karena kekuatan orang ini luar biasa. Jika ia bertindak, ia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Namun, Fang Jianqiu hanya menonton kejadian itu dengan senyum dingin di wajahnya dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Ah! Xiao Bai meraung dan menerkam seorang murid sekte roh pedang. Murid tersebut menyadari bahwa Xiao Bai hanyalah monster tingkat pertama dan mendengus dingin. Ia mengayunkan pedang di tangannya secara vertikal dan cahaya pedang merah menebas ke arahnya. Xiao Bai berhasil menghindar ke samping di udara, menghindari sebagian besar cahaya pedang, tetapi sebagian kecilnya masih terpotong, meninggalkan luka berdarah yang dalam di bahu kaki depannya, dan tulang-tulangnya hampir terlihat. Cahaya pedang itu juga disertai serangan sihir atribut api yang lumayan, menyebabkan bau terbakar tercium dari luka Xiao Bai. Pedang itu mengenai binatang roh itu, tetapi tidak membasminya. Murid Sekte Jianling sangat terkejut. Awalnya ia mengira pedang ini bisa membelah lawan menjadi dua, tetapi ia tidak menyangka tubuh monster tingkat pertama ini begitu kuat. Xiao Bai tampaknya tidak menyadari rasa sakit yang hebat, dan terus menerkam murid itu. Dengan cakarnya yang tajam, aura pelindung murid itu terkoyak seperti kertas. Murid Sekte Roh Pedang terkejut dan buru-buru menebas Xiao Bai dengan pedangnya.
Meskipun ia meninggalkan luka pedang lain pada Xiao Bai sudah mendekatinya, melemparkannya ke tanah, dan menggigit tenggorokannya. Bagaimana mungkin monster tingkat pertama biasa dengan mudah merobek perisai cahaya pelindung para murid ini? Murid Sekte Roh Pedang ini tidak menyadari kekuatan Xiao Bai di malam hari, dan terbasmi karena kecerobohannya. Namun, pedang di tangannya juga meninggalkan luka serius pada Xiao Bai. Awo Xiao Bai, yang telah meminum darah manusia, meraung dan tampak semakin bersemangat. Ia sama sekali tidak takut dengan luka pedang di tubuhnya. Sebaliknya, ia terus menyerbu kerumunan tanpa peduli apapun. Seorang biksu dari kuil Daming melihat Limuran memegang pedang jimat dan berhadapan dengan seorang murid Sekte Jianling, lalu mengangkat pisau emasnya untuk menyerangnya dari belakang. Namun, tiba-tiba ia merasakan bayangan gelap menyerbu ke arahnya dari samping. Ia terkejut dan segera menghindar. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan pisau emas di tangannya secara horizontal, dan tiba-tiba cahaya keemasan yang tajam memancar, menembus udara. Xiao Bai lah yang menerkam ke arahnya. Xiao Bai tak sempat menghindar dan hanya bisa menggunakan salah satu kaki depannya untuk menahan cahaya keemasan itu. Cakar kirinya, yang sekeras besi, justru terpotong oleh cahaya keemasan itu, sementara cakar kanannya menembus perisai cahaya keemasan yang melindungi tubuh biksu itu dan menghantam kepala botak biksu itu dengan keras, seketika menghancurkannya berkeping-keping dan memercikkan otaknya. Pada saat ini, Limuran juga melesat ke sisi murid Sekte Roh Pedang, mengayunkan pedang jimat di tangannya, dan menebaskannya ke sisinya. Murid tersebut juga membalas dengan pedang, memancarkan cahaya pedang merah terang. Dalam hal kekuatan pedang ini, murid Sekte Jianling jelas lebih unggul. Meskipun Limuran berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, bahu kirinya tetap terkena cahaya pedang merah yang ditebasnya. Cahaya pedang itu langsung menembus perisai tubuhnya dan merobek lapisan pakaian tahan apinya. Kekuatan terakhir yang tersisa masih meninggalkan luka yang sangat dalam di bahu Limuran. Luka pedang itu menembus jauh ke dalam tulang dan darah mengalir deras. Untungnya, pakaian tahan api itu menyerap kekuatan sihir atribut api dalam cahaya pedang, jika tidak, di bawah pedang ini, separuh tubuh Limuran akan terbakar. Pedang jimat di tangan Limuran hanya menggores perisai cahaya pelindung dan pakaian lawan, tetapi pedang jimat itu langsung memicu kekuatan jimat tiga api, dan tiga api muncul di ujung pedang dan meledak dengan ledakan keras. Bagaimana mungkin seorang murid Sekte Roh Pedang mampu menahan serangan sihir jarak dekat seperti itu hanya dengan tubuh fananya? Di tengah ledakan itu, darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan api berkobar. Sebagian besar tubuh murid Sekte Roh Pedang hancur dalam sekejap, dan ia pun tewas seketika. Orang kelima tewas, tetapi lengan kiri Limuran terluka parah dan ia hampir tidak bisa mengangkatnya. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang lagi menyambarnya dari depan dan belakang. Dalam situasi putus asa, Limuran entah dari mana mendapatkan kekejamannya. Ia mengangkat tangan kirinya yang sedari tadi terkulai, lalu mengayunkannya lagi dengan kuat untuk menangkis dua cahaya pedang yang datang dari depan. Pada saat yang sama, ia mengarahkan pedang jimat di tangan kanannya, memerintahkan pedang raksasa yang ditransformasikan oleh jimat pedang untuk menyapu ke belakangnya. Kekuatan pedang raksasa itu tak tertandingi, dan murid-murid biasa di tahap Qi dan Meridian sama sekali tak mampu menahannya. Saat pedang raksasa itu menebas, ia langsung membasmi musuh lain. Namun, masih ada dua cahaya pedang yang mampu menangkisnya, dan dua luka berdarah yang dalam muncul di punggung Limuran. Jika bukan karena jubah kedap air dan api itu, Limuran pasti sudah terpotong menjadi 17 atau 18 potong. Serangan jarak dekat antara hidup dan mati ini hanya berlangsung sesaat, dan bulu Xiao Bai yang awalnya berwarna putih keperakan telah diwarnai merah darah, sebagian merupakan darahnya sendiri, dan sebagian lagi berasal dari musuh. Limuran pun tak jauh lebih baik. Jubah taunya hampir berlumuran darah, tetapi ia tetap lincah bergerak di antara musuh-musuhnya. Setiap gerakan dan teknik yang ia gunakan ditujukan untuk merenggut nyawa orang. Di bawah malam terang bulan, seorang pria dan seekor serigala menghadapi lebih dari selusin musuh yang kuat dalam pertarungan berdarah, hanya untuk menemukan secercah harapan untuk bertahan hidup di lembah kematian ini. Akan tetapi, karena luka mereka semakin serius, secercah harapan ini tampak semakin tipis. Xiao Bai tiba-tiba melolong panjang ke langit, penuh amarah yang gila. Dan dalam kemarahan ini, aura Xiao Bai tiba-tiba menjadi tidak biasa. Cahaya bulan yang redup, tertarik oleh suatu kekuatan tak kasat mata, menyelimuti serigala bulan melolong saat ini, membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya perak yang menyilaukan, membuatnya sangat mencolok di malam yang hikmat ini. Oh tidak, monster ini sepertinya sedang bertransformasi. Teriak seorang murid Sekte Roh Pedang panik. Seketika, ia dan beberapa murid lainnya berhenti menyerang Limuran untuk sementara, dan malah mengayunkan pedang di tangan mereka dan menyerang Xiao Bai. Tiba-tiba, 50 atau 60 jimat terbang dari langit dan berubah menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini menyatu menjadi satu,
membentuk perisai cahaya keemasan setengah lingkaran setebal 5 meter dalam sekejap, mengelilingi Limuran dan Xiaobai. Ini adalah metode yang dilakukan Limuran dengan menghabiskan seluruh jimat Vajra yang tersisa di tas penyimpanannya dan menggunakan teknik jimat pengorbanan tersinkronisasi untuk melakukannya, hanya untuk melindungi Xiaobai sesaat. Akhirnya kau menemukan kesempatan untuk menerobos, tapi itu datang bukan lebih cepat atau lebih lambat, tapi saat ini. Kuharap kau bisa lebih cepat, kata Limuran dalam hati. Cahaya pedang yang ditebas para murid semuanya terhalang oleh perisai cahaya keemasan besar ini. Terlebih lagi, cahaya keemasan perisai cahaya itu begitu menyilaukan sehingga sulit bagi siapapun untuk melihat situasi di dalamnya. Meskipun serangan barusan hanya berlangsung beberapa tarikan napas, itu sangat mendebarkan. Limuran dan Xiaobai terluka parah. Vitalitas jimat pengubah pedang Limuran hampir habis. Senjata sihir kelas atas, perisai pemecah sihir, juga dipenuhi bekas luka, dan aku khawatir itu tidak akan berguna lebih lama lagi dan jubah anti-air dan anti-api yang telah bekerja keras dan menangkis pedang demi pedang Limuran telah terpotong-potong, berlumuran darah Limuran. Namun, Limuran juga menggunakan cara yang menggelegar untuk membasmi 6 musuh yang kuat. Xiaobai juga membasmi 2 orang, dan seorang murid lainnya tewas dalam perebutan tas penyimpanan Taois Changxia. Pada saat ini, jumlah musuh berkurang setengahnya. Jangan khawatirkan tas penyimpanan itu. Ayo kita bekerja sama untuk menghancurkan perisai cahaya keemasan ini. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Teriak Fang Jianqiu dan memimpin 8 murid yang tersisa untuk bergegas ke perisai cahaya keemasan dan melancarkan serangan dahsyat dengan segala cara. Kedelapan murid ini juga sangat jelas tentang situasi saat ini. Selama mereka berhasil menembus lapisan perisai cahaya ini, Limuran pasti akan mati. Setelah itu, mereka bisa membagi harta karun itu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, pedang-pedang berapi, dan bilah-bilah emas menyerbu ke arah perisai cahaya keemasan. Setiap serangan membuat perisai cahaya keemasan itu sedikit meredup. Di dalam perisai cahaya, Limuran merasa kelelahan dan hampir pingsan. Kekuatan fisik dan sihirnya terkuras habis. Jelas sekali dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak bisa bertarung seperti yang baru saja dia lakukan. Ayo bertarung. Dia mengeluarkan esensi tingkat ketiga dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Xiaobai untuk membantunya mempercepat terobosannya dan dia sendiri dengan tegas menelan esensi tingkat keempat itu. Xiaobai menelan esensi tingkat ketiga dalam sekali teguk, meraung panjang, lalu membuka mulutnya dan menyerap esensi langit dan bumi di sekitarnya dengan liar. Cahaya bulan yang menyelimuti tubuhnya seolah memiliki objek nyata, dan berubah menjadi untaian benang tipis yang juga terserap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, aura Xiaobai meningkat pesat, dan bulunya bersinar lebih terang. Luka di tubuhnya tidak hanya berhenti berdarah, tetapi juga sembuh dengan sangat cepat. Bahkan cakar kirinya yang putus pun tumbuh kembali dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, begitu esensi tingkat keempat memasuki tubuhnya, Limuran merasakan gelombang panas yang memancar dari tubuhnya. Tubuhnya yang hampir runtuh tiba-tiba dipenuhi dengan banyak energi. Limuran segera melepaskan senjata spiritual dari lehernya dan menerbangkannya ke angkasa. Ia merapal mantra untuk mengubahnya menjadi bentuk aslinya, sebuah rosario, lalu menggantinya dengan 18 batu spiritual tingkat menengah dengan kecepatan tercepat. Saat memasuki lembah, Limuran tidak memiliki begitu banyak batu roh tingkat menengah, tetapi banyak orang di lembah itu mati di tangannya dengan berbagai cara, dan tas penyimpanan jatuh ke tangannya, memungkinkan dia untuk mengumpulkan banyak batu roh tingkat menengah. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, perisai cahaya keemasan yang terdiri dari 50 atau 60 jimat Vajra dihancurkan oleh beberapa murid. Perisai cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan yang berkilauan, lalu menghilang. Pada saat ini, sesosok tubuh melompat keluar dan melompat lebih dari 2 meter tingginya. Mampu melompat setinggi itu, semua orang mengira itu adalah binatang roh serigala bulan melolong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Limuran yang berlumuran darah. Limuran sedang memegang rosario besar di tangannya. Ia melambaikan rosario itu ke arah orang-orang di bawahnya, dan tiba-tiba 18 bola cahaya putih seukuran kepalan tangan yang sangat padat melesat keluar dari rosario itu. Kemudian bola-bola cahaya ini meledak dengan keras dan berubah menjadi bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya lagi, melesat dengan padat ke arah orang-orang di bawahnya. Para murid terkejut. Mereka tidak menyangka Limuran yang sekarat bisa menggunakan metode sekuat itu. Mereka buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan dan menghindar. Namun, pesawat ulang-alik terbang yang terkenal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh murid biasa. Di bawah bombardir pesawat ulang-alik cahaya di seluruh langit, 3 murid langsung terhempas ke lumpur, dan 4 lainnya luka parah. Hanya Fang Jianqiu dan seorang murid sekte roh pedang yang memegang senjata sihir pertahanan kelas atas yang tidak terlalu terpengaruh. Orang yang terluka itu cukup beruntung karena bisa selamat,
sehingga ia tidak berniat melawan lagi dan hanya ingin melarikan diri dengan langkah terhuyung-huyung. Sesosok tubuh melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu adalah Xiao Bai. Seorang murid sekte Jianling yang terluka melihat Xiao Bai mengejarnya dan berbalik untuk menyerang dengan pedangnya. Xiao Bai sedikit menghindar, membiarkan pedang itu mengenai punggungnya. Pedang itu juga sangat tajam. Sebelumnya, pedang itu cukup untuk menggores luka berdarah yang dalam di tubuh Xiao Bai, tetapi kali ini hanya menggores sedikit bulu. Meskipun ada darah, lukanya tidak dalam. Bagi Xiao Bai yang sangat kuat, luka ini sama sekali tidak layak disebut. Xiao Bai memanfaatkan situasi tersebut dan melemparkan pria itu ke tanah, mencabik-cabik kepala dan tubuhnya dengan gigi-giginya yang tajam. Xiao Bai segera menerkam murid lainnya. Dibandingkan dengan Xiao Bai, kecepatan melarikan diri murid-murid yang terluka ini bagaikan siput yang merayap. Dalam sekejap mata, Xiao Bai membasmi 3 dari mereka. Salah satu dari mereka sudah menaiki bangau kertas jimat, tetapi Xiao Bai melompat dan menerkamnya dari ketinggian beberapa kaki. Dengan cakarnya, sebagian besar tubuhnya langsung berubah menjadi berlumuran darah. Murid lain yang terluka begitu ketakutan oleh kekuatan Xiao Bai sehingga ia mengorbankan seekor bangau kertas jimat dan ingin melarikan diri. Namun, ia melihat sebuah pedang raksasa membelah langit malam, membelah dirinya dan bangau kertas jimat menjadi 2 bagian, dan mereka pun jatuh ke tanah. Namun, pedang raksasa itu segera kehabisan energi dan berubah menjadi jimat emas lagi, jatuh ke tangan Limuran. Saat malam tiba, Limuran tampak seperti orang yang berbeda, benar-benar berubah, demikian pula makhluk rohnya. Awalnya, ia hanyalah murid biasa tahap akhir Qimai, tetapi kini ia telah membasmi lebih dari selusin musuh kuat dalam waktu singkat. Saat ini, Limuran dan Xiao Bai hanya berhadapan dengan Fang Jianqiu dan salah satu muridnya. Limuran memegang pedang jimat di tangannya, dan darah dari lukanya menetes di ujung pedangnya. Jubah Tao dan pakaian tahan air dan tahan api di dalamnya telah hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan kain yang menggantung di tubuhnya, semuanya berlumuran darah. Belum lagi luka-lukanya, manusia biasa pun pasti sudah mati setelah kehilangan begitu banyak darah. Xiao Bai menggeram pelan, mata peraknya penuh amarah, menatap Fang Jianqiu dan yang lainnya, kaki belakangnya sedikit ditekuk, siap berangkat. Sekarang auranya telah meningkat pesat, setidaknya setara monster tingkat 2, tetapi di bawah cahaya bulan purnama ini, tampaknya lebih kuat daripada monster tingkat 2 biasa. Hanya sekilas, murid sekte roh pedang itu berteriak ngeri. Ia mengambil tas penyimpanan Taois Changxia di tanah, lalu melarikan diri dengan derek dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia menempatkan senjata sihir pertahanan tingkat atas di belakangnya untuk memblokir kemungkinan serangan dari Limuran. Kerak, sebuah busur listrik melesat di udara dan menjatuhkan pria itu beserta senjata ajaib di tangannya. Murid itu menjerit dan jatuh dari bangau kertas jimat, lalu jatuh ke tanah tanpa suara. Jelas sekali bahwa ia sudah mati. Fang Jianqiu lah yang mengambil tindakan. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan ada seringai di wajahnya, tampak percaya diri dan dalam suasana hati yang baik. Jimat pengubah pedangmu kehabisan energi. Kau tak punya waktu untuk mengisinya kembali. Pesawat ulang-alikmu telah menghabiskan semua batu roh dan kamu tidak punya waktu untuk menggantinya. Semua anak panah tersembunyi dan pisau terbangmu telah digunakan, dan kau belum sempat mengambilnya kembali. Senjata sihir pertahanan tingkat atasmu sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Perisai pelindung dalam dirimu yang menyelamatkan nyawa sudah rusak dan tak mampu lagi melindungimu. Manamu hampir habis. Aku khawatir kau bahkan hampir tidak bisa mengeluarkan mantra biasa. Tubuhmu berdarah dan kamu akan segera kelelahan. Fang benar-benar ingin tahu, bagaimana kau bisa melawanku saat ini. Fang Jianqiu mengucapkan kata-kata ini sambil mencibir dan mengarahkan pedang petir di tangannya ke arah Limuran. Kerak, sebuah busur listrik seukuran ular piton melesat keluar, menerangi langit malam. Jarak 30 atau 40 kaki tercapai dalam sekejap oleh busur listrik ini, membuat Limuran tak punya kesempatan untuk menghindar. Limuran berusaha sekuat tenaga menggunakan perisai pemecah sihir di tangannya, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa menangkisnya. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam melintas dan berdiri di depan Limuran. Itu adalah Xiao Bai. Xiao Bai menghalangi busur listrik untuk Limuran, dan tubuhnya langsung terlempar jauh, dan bau terbakar menyebar. Kekuatan sisa busur listrik jatuh pada perisai di tangan Limuran, dan benar-benar menghancurkan perisai yang sudah penuh dengan bekas pedang. Xiao Bai. Limuran terkejut melihat Xiao Bai tergeletak tak bergerak di tanah. Namun, ia dan makhluk roh itu sudah memiliki koneksi telepati, jadi ia tahu bahwa Xiao Bai tidak mati, melainkan hanya pingsan karena sengatan listrik. Haha, awalnya kau punya binatang roh untuk membantumu, tapi sekarang sudah hilang. Fang Jianqiu mencibir, kau benar-benar jago dalam serangan jarak dekat, dan kau benar-benar membuka mataku malam ini. Tapi dengan pedang petir di sini,
kau sama sekali tidak bisa mendekat. Memangnya kenapa kalau kau tidak mau dekat-dekat denganku? Aku masih punya ini. Geram Limuran. Ia menjatuhkan pedang jimatnya dan mengangkat tangannya. Seketika, lebih dari 30 jimat dikeluarkan. Setiap jimat berubah menjadi bilah pedang emas yang berkilauan. Bilah-bilah emas ini tidak menebas Fang Jianqiu satu persatu, melainkan menyatu menjadi dua cahaya pedang emas raksasa, yang menebas Fang Jianqiu bersamaan. Bukankah itu hanya jimat pedang emas? Fang Jianqiu mendengus dingin, tetapi tidak berani meremehkannya. Ia menebas dua kali dengan pedang petir di tangannya, menembakkan dua busur petir, menuju ke arah dua cahaya keemasan itu. Boom! Dua suara teredam terdengar, cahaya keemasan memercik, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan keduanya hampir mati bersamaan. Tangan Limuran tak henti-hentinya. Ia merogoh tas penyimpanan dan mengeluarkan lebih dari 30 jimat. Kali ini, ia menggunakan jimat pengikat. Lebih dari 30 jimat pengikat berubah menjadi tanaman merambat hijau di langit, terjalin menjadi jaring raksasa yang menyelimuti Fang Jianqiu dari atas ke bawah. Fang Jianqiu terkejut dan terperanjat. Ia tak berani terjebak oleh jaring raksasa itu, sehingga ia segera menggunakan pedang petir untuk melautkannya kembali. Beberapa busur listrik melesat keluar dan mendarat di jaring tanaman merambat hijau raksasa, seketika menghancurkan jaring dan memecahnya menjadi titik-titik cahaya hijau. Wus! Limuran mengangkat tangannya lagi, dan lebih dari 33 jimat api beterbangan. Mereka tidak langsung meledak, melainkan menyatu menjadi dua naga api raksasa, menyerbu ke arah Fang Jianqiu dari kiri dan kanan. Teknik naga api. Fang Jianqiu terkejut. Pihak lain benar-benar menggunakan jimat tiga api untuk menyatu menjadi dua naga api, seperti melakukan dua teknik naga api, mantra yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Dia belum pernah melihat metode ritual seperti ini sebelumnya. Menghadapi dua naga api yang ganas, Fang Jianqiu memasang ekspresi serius. Ia mengayunkan dua pedangnya sekuat tenaga. Dua busur listrik yang lebih tebal melesat keluar dan berubah menjadi dua naga listrik, menerkam kedua naga api itu. Kerak, dengan dua suara keras yang mengguncang lembah, kilat dan percikan api beterbangan di mana-mana, dan naga listrik serta naga api hampir seimbang. Mari kita lihat berapa banyak jimat yang kau miliki, kata Fang Jianqiu dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Limuran mengeluarkan lebih dari 30 jimat, kali ini adalah jimat Jadewa Batu. Setiap jimat berubah menjadi batu berukuran beberapa kaki, dan batu-batu besar ini menyatu. Setelah semuanya menyatu, mereka membentuk batu besar berukuran 30 hingga 5 kaki, yang menghantam Fang Jianqiu dengan momentum dahsyat. Wajah Fang Jianqiu berubah drastis. Meskipun ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi Limuran dengan satu tebasan pedang, begitu batu besar di atas kepalanya jatuh, ia pasti akan mati juga. Ia mungkin akan hancur berkeping-keping di tempat. Ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengayunkan pedangnya lagi. Dengan suara berderak, kilatan petir menyambar udara dan langsung menghantam batu besar itu. Boom! Dengan suara keras, batu besar itu hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya kuning, yang kemudian menghilang. Ada jimat lain. Fang Jianqiu terengah-engah. Jelas sekali bahwa terus-menerus memanipulasi pedang petir cukup melelahkan baginya yang sudah pernah mengaktifkan teknik kepemilikan jiwa sekali. Limuran tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya, dan segera lebih dari 30 jimat terbang keluar. Jimat Aoki. Jimat gelombang raksasa. Paku bumi. Limuran menghabiskan seluruh jimat tingkat menengahnya yang berjumlah lebih dari 201 demi satu, tidak menyisakan satu pun. Di bawah kendalinya yang ahli dalam teknik jimat sinkronisasi, jimat-jimat ini, yang memiliki kekuatan rata-rata jika digunakan sendiri-sendiri, dipadatkan menjadi satu serangan dahsyat dan mengerikan demi satu, yang terus-menerus menyerang Fang Jianqiu, memaksanya untuk terus-menerus menggunakan pedang petir untuk melawan dan bertahan. Setelah menghabiskan lebih dari 200 jimat tingkat menengah, kekuatan sihir Fang Jianqiu juga telah habis. Meskipun ia memegang pedang petir, ia takut tidak akan pernah bisa memotong busur petir sekuat itu lagi. Fang Jianqiu memegang pedang petir di satu tangan dan batu roh tingkat menengah di tangan lainnya, berusaha mati-matian untuk segera mengisi kembali kekuatan sihirnya. Selama ia bisa menyerang dengan satu pedang lagi, itu sudah cukup untuk membasmi murid sekte Yuanfu yang merepotkan di depannya. Dia benar-benar punya banyak jimat. Fang Jianqiu sudah sangat terkejut. Mungkinkah jimat-jimat ini dipersiapkan secara khusus oleh gurunya, Tao Zixia? Jika demikian, Tao Zixia pasti sudah menghabiskan banyak tenaga dan setidaknya beberapa bulan untuk mempersiapkannya. Namun, ia mendengar bahwa Tao Zixia sangat ceroboh dalam menerima murid agar tidak menunda latihannya sendiri, dan tidak melatih murid-muridnya dengan cermat. Jarang sekali baginya memberikan jimat pengubah pedang khusus kepada murid-muridnya, jadi kecil kemungkinannya ia akan melakukannya. Teknik kepemilikan jiwanya sungguh kuat.
Bahkan dengan begitu banyak jimat, dia berhasil memblokirnya. Limuran juga diam-diam terkejut. Sekarang, yang tersisa hanyalah beberapa jimat vitalitas bintang 2. Limuran mengangkat tangannya dan mengorbankan sekitar 20 jimat vitalitas bintang 2 terakhir. Jimat energi. Fang Jianqiu tertegun. Dia tidak mengerti maksud limuran. Jimat semacam ini hanya bisa mengisi ulang energi dan tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Limuran menggunakan teknik jimat pengorbanan tersinkronisasi untuk mengumpulkan energi vital dari 20 jimat energi vital, dan kemudian memanipulasinya menjadi jimat pengubah pedang di tangannya. Dalam waktu singkat, jimat pengubah pedang itu mengisi kembali banyak energi dan menjadi emas lagi. Metode ini dapat mengisi ulang energi vital dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun hampir setengah dari energi vital tidak terisi ke dalam jimat transformasi pedang dalam proses ini dan terbuang sia-sia, tetapi di saat kritis hidup dan mati ini, sedikit energi yang terbuang ini jelas tidak lagi penting. Wajah Fang Jianqiu tiba-tiba memucat. Ia tak menyangka lawannya punya jurus seperti ini. Jika jimat pengubah pedang itu mengenainya, ia takut tak akan mampu menangkisnya. Tatapan tajam terpancar di matanya, lalu ia mengeluarkan pil merah seukuran ceri dari tangannya. Setelah ragu sejenak, ia menelannya dengan kejam. Dalam sekejap, matanya berubah merah seperti darah, dan lapisan samar cahaya darah muncul di permukaan tubuhnya, bahkan tercium bau darah. Pil darah jahat. Limuran terkejut. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan mana seorang biksu secara paksa dalam waktu singkat. Bahkan jika biksu tersebut tidak memiliki mana, setelah meminum pil ini, ia dapat langsung memperoleh mana yang kuat. Namun, pil ini juga memiliki banyak kekurangan. Pil ini bekerja dengan merangsang potensi biksu terlebih dahulu dan menekan vitalitas di meridian dan tubuh biksu. Oleh karena itu, ketika efek pil ini berakhir, meridian biksu akan rusak parah, dan mana akan hilang sepenuhnya, dan ia akan menjadi manusia biasa. Dalam kasus yang parah, ia bahkan mungkin jatuh sakit parah dan hidup lebih dari beberapa tahun. Esensi, Qi, dan roh dapat saling bertransformasi dengan cara tertentu. Kultivator manusia menggunakan esensi monster untuk memurnikan pil dan meningkatkan mana mereka, yaitu mengubah esensi menjadi Qi. Monster menghirup dan mengembuskan energi vital langit dan bumi untuk memelihara esensi mereka, yaitu mengubah Qi menjadi esensi. Meskipun kultivator manusia terutama memurnikan Qi, tubuh mereka juga akan menyerap sebagian energi vital setelah dipelihara oleh energi vital langit dan bumi, sehingga meningkatkan kondisi fisik meridian dan membuat mereka lebih cocok untuk berkultivasi. Dalam proses ini, sejumlah kecil Qi secara alami akan berubah menjadi esensi, dan peran pil darah jahat adalah untuk membalikkan proses ini, mengubah esensi dalam meridian tubuh kultivator menjadi Qi, memberikan kultivator sejumlah vitalitas dan mana dalam waktu singkat, tetapi harganya juga sangat tinggi. Fang Jianqiu jelas melakukannya dengan tekad yang besar. Ia rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan buah memabukkan untuk pamannya, Fang Jianke. Limuran mengetuk jimat pengubah pedang, yang menghabiskan satu-satunya vitalitas yang tersisa dan berubah menjadi pedang besar seperti Zhang Xi, yang menebas ke arah Fang Jianqiu. Fang Jianqiu berteriak keras, dan dengan berkah kekuatan sihir, pedang petir di tangannya kembali menyambar petir, dan dia pun menebas dengan pedangnya. Sebuah busur petir melesat keluar dan mengenai pedang raksasa itu, tidak hanya menghancurkan pedang raksasa itu menjadi berkeping-keping, tetapi juga jimat emas yang berubah menjadi pedang raksasa itu setelah kembali ke bentuk aslinya terkena petir terbang dan hancur menjadi 7 atau 8 bagian di tempat, sehingga hancur. Jimat pengubah pedang itu langsung dihancurkan oleh lawan. Limuran terkejut dan buru-buru mengerahkan satu-satunya kekuatan sihir di tubuhnya, merapal teknik tembus pandang malam, dan mundur. Fang Jianqiu tertegun. Ia hanya melihat sosok limuran perlahan menghilang, lalu menghilang di kegelapan malam. Fang Jianqiu sangat cemas dan buru-buru melangkah maju, melihat sekeliling dengan mata merahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan limuran. Sehebat apapun kemampuan penyembunyiannya, aku tak bisa mendekatinya tanpa ketahuan. Dia pasti memanfaatkan kegelapan dan bersembunyi jauh. Fang Jianqiu tidak panik dan menganalisis situasi dengan cermat dalam benaknya. Dia tahu betul bahwa kekuatan sihir yang diperoleh dari pil darah jahat tidak akan bertahan lama. Jika dia menunda seperti ini, lawan akan perlahan-lahan memulihkan kekuatan sihirnya, dan begitu efek pil darah jahat menghilang, dia akan menjadi manusia biasa tanpa kekuatan sihir dan tidak akan lagi menjadi lawan-lawannya. Dia melirik ke kejauhan, dan meskipun dia tidak melihat limuran, dia melihat Taois Changxia yang tidak sadarkan diri, dan langsung mendapat ide. Ia mencibir, berjalan ke sisi Taois Changxia, dan menebas perisai berlian yang melindungi tubuhnya dengan pedang ringan. Kemudian, ia menggantungkan pedang di atas kepala Taois Changxia dan berteriak keras, Zhao Huming, jika kau tidak keluar, Fang akan membasmi orang tua ini dengan pedang. Selama kau menyerahkan buah dewa mabuk, Fang bisa melepaskannya. Tepat saat ia selesai berbicara,
sesosok perlahan muncul di kegelapan malam lebih dari 100 kaki jauhnya. Sosok itu adalah Limuran. Ini dia. Limuran mengeluarkan buah spiritual merah bening dari tangannya dan melemparkannya ke Fang Jianqiu tanpa ragu, mendarat beberapa puluh kaki di depannya. Ini benar-benar buah yang memabukkan dewa. Fang Jianqiu sangat gembira dan buru-buru berlari ke depan beberapa langkah. Namun, sebelum mencapai buah yang memabukkan dewa, ia tiba-tiba merasa kakinya lemas dan ia pun jatuh ke tanah. Mulut, hidung, lengan, dan kakinya berangsur-angsur menghitam, dan tubuhnya tampak tidak terkendali dan dia hampir tidak bisa bergerak. Limuran melangkah maju perlahan dan berkata dengan dingin, "Aku takut ada yang tidak menghormati Tuan Changxia, jadi aku menaburkan racun perusak jantung yang tak berwarna dan tak berbau di sekelilingnya sejak awal, dan menggunakan kekuatan sihir untuk menyegel meridiannya. Racun jantung rusak dapat dihirup oleh seorang kultivator, menyebar di sepanjang meridian dan meningkatkan toksisitasnya. Kau meminum pil darah jahat, dan darah serta kimu bersirkulasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tadi, ketika kau melihat buah pemabuk dewa, kau sangat gembira dan berlari beberapa langkah dengan panik, dan racun itu langsung masuk ke jantungmu. Bahkan dewa pun tak mampu menyelamatkanmu." Fang Jianqiu yang tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya menghitam, tetapi dia masih menatap buah mabuk itu tanpa berkedip, dan merangkak sangat keras, mendekatinya dengan satu kaki pada satu waktu. Sayangnya, saat ia hanya beberapa kaki dari buah dewa mabuk, racunnya mulai bereaksi dan ia pun meninggal. Ketika Fang Jianqiu meninggal, Limuran merasa lega. Seluruh tenaga di tubuhnya seakan terkuras habis dalam sekejap, dan ia pun jatuh terlentang ke tanah. Kelemahan, rasa sakit yang hebat, dan kelelahan tiba-tiba menyerangnya, hampir membuatnya langsung jatuh. Limuran ingin tidur nyenyak, tetapi ia tahu seseorang bisa datang kapan saja, jadi ia harus mengertakkan gigi dan tetap terjaga. Lembah kematian tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mungkin suara tadi terlalu keras dan telah membuat monster-monster di sekitarnya ketakutan. Pada saat ini, monster-monster pemakan bangkai, seperti burung nasar, guk-guk-guk-guk yang melolong, dan sebagainya, tidak muncul. Xiaobai pun terbangun perlahan saat itu. Ia tertatih-tatih mendekati Limuran dan dengan lembut menjilati luka-luka di tubuh Limuran. Luka berdarah yang dalam telah mengeras dan menempel di pakaian pangcampingnya, yang sulit diatasi. Namun, di bawah jilatan Xiaobai, luka-luka itu perlahan mulai sembuh. Limuran hanya merasakan gatal di lukanya, dan rasa sakit yang hebat pun berkurang drastis. Limuran ingin sekali berbaring tak bergerak di sana, tetapi ia tahu betul bahwa tentu saja ada banyak mata yang mengawasi dalam kegelapan selama pertempuran berdarah ini. Ada kantong-kantong penyimpanan dan berbagai instrumen magis serta harta karun di sekelilingnya. Jika ia tidak bisa segera berdiri, seseorang mungkin akan mengira ia dan Fang Jianqiu telah mati bersama, lalu keluar untuk menuai hasilnya. Karena itu, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Limuran menggertakkan giginya, lalu berdiri lagi, masih memegang dua batu roh tingkat menengah di tangannya, perlahan menyerap vitalitasnya. Tampaknya Limuran sangat lemah setelah pertempuran itu. Senjata sihir pertahanan terbaiknya, perisai pemecah sihir, dan jimat pengubah pedang terkuatnya telah hancur satu demi satu, sangat melemahkan efektivitas tempurnya. Namun, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan tidak berani keluar untuk mengambil harta karun saat ini. Lagi pula, murid sekte Yuan Fu inilah yang baru saja membasmi lebih dari selusin musuh kuat sekaligus. Penampilan mengejutkan ini benar-benar mengejutkan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Limuran memandangi luka-luka Xiaobai. Bulunya hangus hitam akibat serangan pedang petir tadi. Cakar kirinya yang baru tumbuh terkulai lemas, dan tulang-tulangnya hancur total. Luka seperti ini tidak dapat disembuhkan dengan teknik peremajaan, dan Limuran tak berdaya. Limuran dengan lembut mengelus punggung Xiaobai dan bergumam, "Xiaobai, tunggu saja. Suatu hari nanti, ketika aku mencapai tingkat pengembaraan ilahi, aku akan bisa merapal mantra untuk memulihkan cakar kirimu." Ia mendengar bahwa para biksu di alam pengembaraan ilahi memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan dapat menggunakan kekuatan magis mereka untuk meregenerasi lengan yang patah. Pada saat itu, mereka akan dapat menyembuhkan kaki kiri Xiaobai yang cacat. Limuran mengumpulkan 3 anak panah pendek dan beberapa pisau terbang dari mayat-mayat di sekitarnya. Ia juga mengambil buah dewa yang memabukkan, kantong penyimpanan, dan senjata ajaib di tanah tanpa ragu. Dia menyemburkan api dari mayat-mayat dan mengubahnya menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Limuran merapal mantra untuk menyebarkan gas beracun di sekitar Taoist Changxia, dan kemudian membuka meridian Taoist Changxia. "Wu Ming, kau masih hidup." Taoist Changxia terbangun perlahan. Ketika melihat Limuran, ia terkejut sekaligus gembira di mana orang-orang itu. "Mereka semua mati," kata Limuran ringan. Pendeta Tao Changxia tertegun. Ia mencoba mengumpulkan energi, tetapi ternyata ia tidak bisa mengerahkan kekuatan sihir apapun, jadi ia menghela napas panjang.
Wu Ming, lukamu serius. Kau harus segera pulih dan beristirahat dengan baik untuk menghindari masalah di masa mendatang. Meskipun Taois Changxia telah kehilangan semua kekuatan magisnya, ia masih memiliki sedikit pengetahuan. Sekilas ia bisa melihat bahwa Li Muran sedang memaksakan diri untuk bertahan. Ia tidak hanya mengalami banyak luka luar, tetapi juga luka dalam yang serius. Sayangnya, sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Paman Guru, di antara 4 orang suci Kuanglu, 3 orang dibakar dan dibasmi oleh murid-muridku bersama gulungan itu, tetapi salah satu dari mereka telah menguasai metode jahat hingga sempurna dan lolos dari gulungan itu. Li Muran menjelaskan secara rinci bagaimana jiwa biksu tersebut keluar dari gulungan dan kemudian menghilang. Ia juga menyebutkan perilaku aneh murid muda kuil Daming setelah jiwa biksu tersebut menghilang. Jika itu benar, menurutku, murid kuil Daming kemungkinan besar telah dirasuki oleh arwah biksu itu. Kata Taois Changxia sambil mengerutkan kening. Kepemilikan, tanya Li Muran, aku sudah sering mendengar 4 orang suci Kuanglu menyebut istilah kepemilikan. Apa maksudnya ini? Kerasukan adalah praktik jahat, kata Taois Changxia, seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mempraktikkan sihir jiwa tertentu yang memungkinkannya meninggalkan jiwanya dan menyerbu tubuh kultivator lain, melahap jiwa di dalam tubuhnya, dan menempati tubuh tersebut. Proses ini disebut kerasukan. Kepemilikan berarti mengambil alih tubuh orang lain. Syaratnya sangat ketat, dan tidak semua tubuh bisa dirasuki. Namun, para murid kuil Daming semuanya disucikan dengan harta Buddha peninggalan biksu suci. Setelah disucikan, tubuh tersebut secara bertahap diberi nutrisi dan diubah oleh kekuatan magis, sehingga sangat cocok bagi jiwa biksu suci untuk merasuki tubuh tersebut. Saat mengambil alih tubuh, yang kuat harus mengambil alih yang lemah, jika tidak, Yuan Hun akan dilahap oleh pemiliknya, dan pemiliknya akan gagal dan kehilangan nyawanya. Biasanya, hanya ketika kultivator tingkat tinggi mengalami bencana besar dan tubuh mereka sendiri hampir runtuh, mereka akan mencoba mencari tubuh baru untuk diambil alih. Setelah mengambil alih tubuh, tingkat kultivasi dapat dipulihkan secara bertahap, tetapi sisa umur tidak akan bertambah. Dan konon seorang kultivator hanya dapat mengambil alih tubuh sekali seumur hidupnya. Kali ini, jiwa biksu itu berbeda. Seharusnya ia sudah mati 1000 tahun yang lalu, tetapi ia mempraktikkan ilmu jahat untuk memperpanjang hidupnya. Kini ia terlahir kembali. Ingatannya masih ada, tetapi kekuatan sihirnya telah hilang. Kini ia hanyalah murid biasa di tahap Qi dan Meridian. Terlebih lagi, setelah baru saja mengambil alih tubuh lain, kekuatan sihirnya tidak dapat dimobilisasi dengan lancar. Sekarang kekuatannya berada di titik terlemahnya. Li Muran mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, kita harus membasminya sekarang, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ya, benar. Taois Changxia juga mengangguk dan berkata. Tapi 4 lembah suci itu sangat luas. Kalau dia mau bersembunyi, di mana kita bisa menemukannya? Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum larangan 4 lembah suci dicabut. Waktunya sudah tidak banyak lagi, gumam Li Muran. Benarkah selain kau dan aku, tak seorang pun tahu tentang 4 orang bijak Kuanglu? Tanya Taois Changxia tiba-tiba. Li Muran menjawab seharusnya begitu. Sebelum aku sempat menjelaskan kepada rekan-rekan muridku, aku dikepung oleh musuh yang kuat. Taois Changxia mengerutkan kening mendengar ini dan berkata, jadi, selama kau mati dalam pengepungan tadi, rahasianya tidak akan terbongkar. Dia kemudian bisa keluar dari 4 lembah suci dengan angkuh dan terus berlatih sebagai murid kuil Daming biasa. Di masa depan, ketika tingkat kultivasinya lebih tinggi, dia bisa menggunakan cara yang disiapkan selama konsekrasi untuk sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati semua orang di seluruh kuil Daming. Hati Li Muran tergerak ketika mendengar ini, dan ia berkata, dengan kata lain, dia pasti sangat peduli dengan hidup dan mati murid-muridnya. Kurasa dia sedang mengamati kita dalam kegelapan saat ini. Dia pasti sangat cemas ketika tahu muridnya tidak tewas dalam perang. Karena begitu muridnya meninggalkan 4 lembah suci, dia akan mengungkap rahasianya dan membiarkan kebenaran terungkap. Jika semua orang di kuil Daming mengetahui hal ini, mereka pasti akan membasminya demi keselamatan mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin menyiksanya dengan kejam sebelum membasminya, dan memaksanya untuk memberitahu mereka cara memecahkan kode atau kekuatan magis lainnya yang lebih canggih. Benar sekali, kata Taois Changxia, aku juga sudah menduganya. Dia tahu kau belum mati, jadi dia pasti tidak berani meninggalkan 4 lembah suci dan kembali ke 4 sekte Kuanglu. Dia akan bersembunyi di 4 lembah suci sepanjang tahun, atau dia akan mencoba pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain, apakah ada jalan keluar lain di 4 lembah suci ini? Li Muran tercengang. Namun, ia berubah pikiran dan menyadari bahwa 4 orang suci Kuanglu lah yang mendirikan 4 lembah suci. Berdasarkan strategi mereka, mereka pasti sudah meninggalkan beberapa rencana cadangan. Wajar juga jika ada pintu masuk dan keluar lain, atau mekanisme lain di lembah tersebut.
Tapi di mana pintu masuk dan keluar rahasianya? Limuran mengerutkan kening, tidak tahu. 90.